Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 196 bab 196, Istana Raja Bis. Subscribe Penatua. Lin Feng melihat sekeliling dan mengumumkan bahwa Raja sudah kembali, dan bahwa semua orang harus menghormati Huba, bahkan jika dia sekecil bayi. Lin Feng merasa geli karena Huba memiliki ekspresi yang sama dengannya, karena mereka memiliki wajah yang sama. Beberapa orang pasti akan percaya bahwa Lin Feng adalah Huba, hanya saja dia menyusut. Jika Meng Qing ada di sana, dia akan takut. Bahkan putra-putra mereka tidak memiliki wajah yang sama. Salam, Yang Mulia, teriak binatang buas bersamaan sambil berlutut, termasuk anggota klan Grey Dragons dan klan Viper. Bahkan sisa anggota klan Tyrannosaur dan klan Pohon berlutut. Pada saat itu, mereka semua senang memiliki raja baru. Mereka semua aman kembali. Huba melihat sekeliling dan mengangguk dengan acuh tak acuh, masih tersenyum manis. Bangkit, kata Huba. Kedengarannya agak aneh untuk didengar, tetapi tidak ada yang mendurhakai. Mereka semua berdiri. Meskipun Huba kecil, dia punya periki dan dia sangat kuat. Jika Lin Feng tidak salah, Huba akan bisa menjadi Kaisar Roh Kudus dalam waktu singkat. Dia bukan bayi yang baru lahir, dia adalah jiwa yang kuat yang hidup kembali di dunia rohnya. Rajamu kembali, klan yang berbeda tidak perlu bertarung lagi, termasuk melawan klan Elf. Ini akhir yang baik, kata Lin Feng, tersenyum kuat. Semua orang tersenyum senang, tidak ada yang ingin mengkhianati siapapun. Klan Tyrannosaur telah menyebabkan masalah terutama karena raja telah meninggal saat itu. Grey Dragon, Viper, Red Fox, kalian bertiga memiliki anggota keluarga di sini. Kamu dapat tinggal di sini dan melindungi Huba dan wilayah binatang. Mengerti, kata Lin Feng, menatap ketiga binatang buas. Mereka sekarang adalah Kaisar Suci tanpa tani, mereka cukup kuat. Melindungi wilayah bis bukan masalah bagi mereka lagi. Dimengerti, Tuan, jawab ketiga binatang itu, menangkupkan tinju mereka dengan hormat. Lin Feng tersentuh dan pindah. Mereka tidak akan dipenjara di makam ilahi lagi. Ketika klan dari tiga binatang mendengar mereka memanggil Lin Feng, Tuan, mereka bahkan lebih menghargai dan menghormatinya. Teman-teman mereka adalah pelayan Lin Feng, dan raja mereka adalah putra Lin Feng. Lin Feng telah menjadi Kaisar Roh Kudus sekarang, dia bisa pergi ke wilayah iblis untuk melihat Meng Qing dan Yu Yu. Dia juga ingin melihat Maradeva. Dia berutang padanya. Dia penasaran melihat orang seperti apa leluhur Tuan Bodhidharma juga. Huba, wilayah bis sekarang aman dan tenang. Aku akan pergi. Kita akan bertemu lagi. Oke, kata Lin Feng, berjongkok dan mencubit pipi merah Huba. Dia menganggap Huba anaknya, terutama karena Huba tampak persis seperti dia. Tapi dia tidak lupa bahwa Huba juga seorang raja sekarang. Huba mulai menangis. Dia tidak ingin Lin Feng pergi. Dia berbisik, ayah ingin meninggalkanku. Bagaimana aku bisa? Ayah mencintai Huba, tetapi ayah harus melakukan sesuatu. Dia harus pergi sebentar. Ketika dia kembali lain kali, dia akan membawakanmu hal-hal menyenangkan, oke? Petik 2. Lin Feng merasa sangat tersentuh ketika melihat Huba menangis. Dia punya ide, dia pertama akan pergi ke wilayah iblis, lalu dia akan kembali ke wilayah binatang dan membawa Huba dalam perjalanan. Wilayah bis sekarang aman. Dengan Grey Dragon dan yang lainnya di sini, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Ayah, dapatkah kamu berjalan denganku ke istana bis sebelum pergi? Tanya Huba. Lin Feng tersenyum dan mengangguk. Dia mengambil Huba di tangannya dan bangkit ke udara. Ayo pergi, ayah membawamu pulang, kata Lin Feng, tersenyum lebar. Huba menunjukkan jalannya. Setelah mereka pergi, semua binatang mengikuti mereka dengan kecepatan mereka sendiri. Dengan sangat cepat, Lin Feng dan Huba tiba di depan istana, tetapi kemudian mereka melihat beberapa pengikut pemimpin klan Tyrannosaur. Ketika mereka melihat Lin Feng, dan khususnya Huba, mereka tampak ganas dan memamerkan taring mereka. Cepat, bunuh bajingan itu Huba. Selusin Kaisar Suci tingkat rendah melemparkan diri ke Huba dan Lin Feng. Huff, kamu ingin mati, kata Lin Feng dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan kecerahan, langsung membunuh 12. Mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak, menunjukkan seberapa kuat seorang Kaisar Roh Kudus ketika menghadapi Kaisar Suci tingkat rendah. Seorang Kaisar Roh Kudus tidak perlu berusaha untuk membunuh Kaisar Suci tingkat rendah. Wow, ayah, kamu sangat kuat. Aku mengagumi kamu, ayah, kata Huba, bertepuk tangan penuh semangat. Dia terlihat sangat imut. Ayo masuk, kata Lin Feng, membelai rambut Huba. Mereka menuju ke istana. Lin Feng telah melihat begitu banyak istana dalam hidupnya. Yang ini tampak mewah dan indah, tetapi Lin Feng tidak menemukan sesuatu yang menarik tentang itu. Dia tidak peduli dengan kemewahan. Ayah, peti mati raja ada di bawah istana. Aku ingin melihatnya, kata Huba.
Dia tidak lagi tersenyum. Dia tampak sedih. Lin Feng mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Huba terbuat dari esensi raja, jadi, Lin Feng berempati. Huba membawa Lin Feng ke ruang rahasia dengan sebuah mekanisme. Mereka mengaktifkannya, dan batu raksasa mengeluarkan suara gemuruh. Beberapa kisunyi memenuhi udara. Lin Feng melihat gerbang muncul dan membuka sendiri. Huba segera melangkah masuk. Koridor mengarah ke katakombe. Ketika mereka tiba di katakombe, pintu besar menghilang. Di dalamnya gelap gulita. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan kristal kecil, yang menerangi ruangan. Ada banyak lukisan aneh di dinding kuning. Ada segala macam energi, termasuk iblis kuno, energi binatang, dan elf. Ayah, wilayah buas adalah wilayah tertua. Ini terbentuk secara alami, bukan buatan seperti manusia. Kami hidup di alam dan mengendalikan wilayah tertentu. 100.000 tahun yang lalu, kami tinggal di sini dan tidak ada yang datang mengganggu kami. 30.000 tahun yang lalu, beberapa manusia datang. Mereka ingin menyerang wilayah kami. Pada saat itu, pemimpin ilahi wilayah spiritual datang atas nama pemimpin ilahi lainnya, tetapi raja kita kuat, dia sudah menjadi Kaisar Roh Kudus pada waktu itu, seorang pembudidaya lapisan kelima Kaisar Roh Kudus. Pemimpin yang saleh baru saja menjadi Kaisar Roh Kudus. Pada akhirnya, dia kalah dan menderita kerugian besar, jadi kami menyetujui perjanjian, tidak ada manusia yang diizinkan datang dan mengganggu binatang buas lagi, dan binatang buas tidak akan membunuh manusia. Karena itu, ketika kamu pergi ke tempat lain, kamu jarang akan melihat binatang buas lain, karena kita tidak bepergian. Bab 197 Permintaan Raja Tua. Subscribe Penatua. Aku melihat, tidak heran, kata Lin Feng ketika dia mendengar penjelasan Huba. Dia sekarang mengerti mengapa dia sangat jarang melihat binatang buas di luar di benua para dewa. Ayah, manusia sangat jahat. Baru-baru ini, beberapa manusia menyerang kami lagi. Raja Tua berhasil memaksa mereka pergi, tetapi pada akhirnya ia meninggal. Kurasa kebanyakan manusia tidak tahu tentang itu, tapi mungkin mereka akan menemukannya. Jika itu terjadi, semua pemimpin ilahi akan datang ke sini. Bagaimanapun, wilayah bis penuh dengan sumber daya. Wilayah spiritual mungkin ingin menaklukkan wilayah kami, kata Huba dengan marah. Bahkan marah, dia terlihat lucu. Lin Feng terkejut dengan apa yang dia pelajari. Ling Tuzi, lagi. Lin Feng mengingat Ling Tuzi dan mengepalkan tangannya. Dia tidak akan pernah lupa waktu sebelumnya dia melihat pria itu. Suatu hari, dia akan menghancurkan Ling Tuzi dan menakuti dia sampai mati. Dia akan membuatnya merasa tidak berdaya. Huba, jangan khawatir. Selama aku di sini, manusia tidak akan menyakiti kamu, kata Lin Feng, memeluk Huba. Huba mengangguk dan tersenyum, benar. Kamu seorang Kaisar Roh Kudus, ayah. Aku tidak perlu takut pada orang lagi. Petik 2. Anak baik, mari kita pergi dan melihat peti mati, Lin Feng tersenyum. Mereka berjalan ke koridor dengan lebih banyak lukisan di dinding, menuju ke kedalaman istana. Awalnya, suhunya hangat, tetapi turun saat mereka berjalan lebih jauh. Suhu berangsur-angsur menjadi dingin. Itu tidak masalah bagi Lin Feng, tetapi itu berlaku untuk Huba. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi itu terlalu dingin baginya. Dia tidak akan terluka, karena tidak sedingin itu. Lin Feng melepas jubah hitamnya dan menaruhnya di pundak Huba saat mereka terus berjalan. Mereka tiba di depan pintu setinggi 5 meter, sebuah patung naga di setiap sisi. Salah satunya adalah naga Cian memegang hantu api Will O de gumpalan di cakarnya, dan permata di mulutnya. Yang di sebelah kanan adalah naga hitam yang dikelilingi oleh aura emas. Matanya dipenuhi dengan kematian. Apa itu? Desah Lin Feng. Satu naga tampak seperti Tyrannosaurus dan yang lain tampak seperti naga abu-abu. Ayah, yang di sebelah kiri adalah salah satu nenek moyang Grey Dragons Clan, dan yang di sebelah kanan adalah salah satu nenek moyang Tyrannosaur Clan. Mereka dimakamkan di sini oleh Raja Tua. Kerangka mereka berada di bawah kaki kita, kata Huba dengan suara yang relatif dalam dan seram, seolah-olah dia sedang menceritakan kisah horor. Lin Feng tersenyum, dan Huba tampak kecewa. Peti mati Raja Tua ada di sana, kata Huba, menunjuk pintu raksasa itu. Dia melompat keluar dari lengan Lin Feng. Cahaya menyala setengah di udara, Elfi bersinar dan perlahan menembus ke dalam kedua cakar naga. Ada ledakan energi bertabrakan, diikuti dengan suara gemuruh. Pintu terbuka sendiri, membuka makam. Ada peti mati raksasa dengan pedang di atasnya. Selusin naga diukir pada bilah pedang. Lin Feng belum pernah melihat pedang yang mengerikan seperti itu. Panjangnya 3 meter dan lebar 33 cm. Senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah. Lin Feng tertegun ketika dia melihat pedang. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng melihat senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah. Naga hitam adalah senjata kekaisaran Saleh tingkat rendah. Ayah, itu adalah senjata Raja Tua, pedang iblis 10.000 binatang. Pedang itu dibuat menggunakan ki lebih dari 10.000 binatang di wilayah binatang.
Ini sempurna untuk para penanam iblis, dan dapat dengan mudah membunuh semua jenis penanam kuat, kecuali iblis. Itu bisa dengan mudah membunuh para kultivator dengan level yang sama, kata Huba, melayang ke udara dan menatap pedang raksasa dengan tenang. Lin Feng tidak merasa enak, merasakan beberapa energi mematikan, tapi dia bukan targetnya. Raja tua, Huba ada di sini untuk melihatmu. Mulai sekarang, aku akan mengelola wilayah bis. Aku belum sekuat kamu, tetapi aku akan melakukan yang terbaik, kata Huba dengan serius pada peti mati itu, terdengar bertekad bulat. Ayah, ayo pergi. Di masa depan, jangan buka kamar ini lagi, kata Huba, berbalik dan melompat kembali ke bahu Lin Feng. Lin Feng tersenyum setuju dan mereka berjalan pergi. Namun, pada saat itu, peti mati merah berderit dan mereka mendengar suara serak. Ekspresi Huba berubah drastis. Raja tua, Huba berbalik dan memandangi peti mati itu. Jiwa yang hancur dari seorang pria parubaya dengan pakaian merah muncul. Ada api emas di atas kepalanya, dan suhu langsung meningkat. Huba melangkah mundur. Peri adalah makhluk tipe dingin, mereka tidak suka panas. Oleh karena itu, Lin Feng mengerti bahwa Raja Tua adalah binatang tipe api, tapi dia telah menciptakan Huba yang adalah makhluk dingin. Huba, kamu cukup kuat, seperti yang diharapkan. Kamu akhirnya berhasil mengembun. Tidak buruk, kata jiwa yang hancur, melirik Lin Feng dan kemudian pada Huba. Dia tersenyum lebar, senang rasanya melihat senyum padanya. Namamu Lin Feng, kan? Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untuk wilayah bis. Meskipun aku sudah mati, aku meninggalkan jiwa yang hancur untuk menonton wilayah binatang buas, tetapi sekarang aku sudah tidak kuat lagi, jadi aku tidak bisa keluar. Kamu menjadi Kaisar Roh Kudus karena kebetulan yang beruntung. Huba memanggilmu ayah, aku sedikit terkejut, tetapi karena Huba sangat menyukaimu, dan dia terlihat persis sama denganmu, itu tidak masalah. Huba memberimu beberapa elf key untuk menerobos ke lapisan Kaisar Roh Kudus, dan kamu mendukung Huba. Oleh karena itu, hubungan antara kalian berdua akan menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Kamu juga akan sangat terhubung ke wilayah binatang juga, Lin Feng. Aku tidak punya permintaan. Aku hanya berharap kamu dapat mendukung Huba sementara dia menjadi lebih kuat. Aku harap kamu dapat menjaga perdamaian dan kemakmuran di Beast Region. Aku tidak ingin melihat 8 juta binatang di Beast Region menderita, kata Raja Tua yang hancur. Lin Feng mendengarkan dengan seksama dan menatap jiwa Raja Tua yang hancur dengan hormat. Mata Huba lembab, dia telah diciptakan oleh Raja Tua. Tuan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Huba. Jika kekuatan manusia datang ke wilayah binatang atau mencoba menaklukkan tempat itu, aku akan tanpa ampun, mengangguk Lin Feng. Ketika Raja Tua mendengar Lin Feng, dia tersenyum. Kemudian dia menjabat tangan kirinya dan pedang raksasa itu bergetar dan bersiul. Itu berisi 10.000 binatang, setidaknya. Pedang itu terbang melintasi ruangan dan jatuh di kaki Lin Feng. Lin Feng, ambil pedang ini. Itu adalah simbol pemimpin wilayah binatang. Aku harap kamu akan membantu mengembangkan Beast Region. Petik 2. Huba, sampai jumpa. Kamu adalah raja baru. Aku sangat puas, kata Raja Tua itu, dan kemudian jiwa yang hancur itu perlahan menghilang. Lin Feng menatap jiwa yang hancur dengan hormat. Huba menghela nafas dan menundukkan kepalanya, dia melihat pedang itu. Ayah, ayo kita keluar. Bab 198 Bab 198, Ketua Hebat Wilayah Spiritual, Subscribe Penatua. Baiklah, Lin Feng setuju. Huba melompat kembali ke bahunya. Lin Feng membawa pedang iblis. Dia mendapat kesan banyak naga ki ada di dalamnya. Peri elf yang muncul darinya juga sangat menyenangkan, dan membuat darah Lin Feng mendidih. Itu tidak terjadi dengan naga hitam. Seperti yang diharapkan, senjata kekaisaran saleh tingkat menengah sangat luar biasa, desah Lin Feng dengan takjub. Dia menyingkirkan pedang itu dan terus berjalan pergi bersama Huba. Ketika mereka tiba kembali di aula utama istana, ada banyak pemimpin dan anggota klan binatang lainnya yang berkumpul. Anggota klan naga abu-abu juga ada di sana. Mereka semua dengan tenang menunggu Huba kembali. Lin Feng dan Huba tiba di depan mereka. Semua orang memandang Huba dengan kekaguman, anggota klan naga kelabu dan klan Viper tidak terkecuali. Huba duduk di atas tahta raja. Dia kecil, terlalu kecil untuk tahta. Tetapi semua orang tampak bersemangat ketika mereka melihatnya di atas tahta, karena dia adalah raja baru mereka. Salam, Yang Mulia, kata pemimpin klan naga kelabu, diikuti oleh semua binatang buas. Lin Feng berdiri di sebelah Huba. Binatang buas tidak berani menatapnya. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Roh Kudus. Huba tampak tegas dan menunjuk ke anggota klan Tiranosaur. Klan Tiranosaur melakukan beberapa pelanggaran serius, tetapi klan wilayah buas harus satu keluarga. Pemimpin kamu sudah mati, jadi aku harap kamu tidak akan berpikir untuk mengkhianati wilayah bis lagi. Kalau tidak, ayah aku tidak akan membiarkan kamu pergi, kata Huba, melirik Lin Feng. Lin Feng tersenyum masam dan menggaruk hidungnya tanpa mengatakan apa-apa. Para anggota klan Tiranosaur melirik Lin Feng dan gemetar ketakutan.
Mereka semua menundukkan kepala. Lin Feng telah membunuh pemimpin mereka. Akankah mereka berani merencanakan lagi? Terima kasih banyak, Yang Mulia. Klan Tiranosaur akan melakukan yang terbaik untuk Raja. Jika sesuatu terjadi, kamu dapat menghancurkan kami. Teriak pemimpin baru klan Tiranosaur. Dia terdengar cukup tekad. Lin Feng terkejut. Mereka benar-benar berubah. Huba juga tercengang. Dia tahu bahwa mengatakan hal seperti itu serius untuk binatang buas, jadi dia lega. Jadi, kamu pemimpin baru dari klan Tiranosaur. Mulai sekarang, kamu juga tetua agung dari Beast Palace, kata Huba. Dia terdengar manis dan terlihat menggemaskan lagi. Ketika pemimpin baru klan Tiranosaur mendengar itu, dia heran, dan berterima kasih kepada Huba beberapa kali berturut-turut. Para anggota klan Tiranosaur sangat bersemangat. Suatu kehormatan. Pohon klan, kamu terpaksa mengkhianati kami untuk melindungi klanmu. Karena itu, kamu dimaafkan. Grey Dragon Clan, hal yang sama berlaku untukmu. Kamu dimaafkan. Aku berharap bahwa klan wilayah Beast dapat menjadi satu dan hidup dalam harmoni dan kedamaian, kata Huba. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Kami mengerti, Yang Mulia, kata semua binatang buas. Huba berdiri dan melompat ke bahu Lin Feng. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan berkata, Ayah, aku lapar. Hehe, raja kita juga bisa lapar, kata Lin Feng, mencubit hidung Huba. Huba cemberut bercanda. Lin Feng tertawa terbahak-bahak. Semua binatang buas benar-benar memiliki kesan yang mereka lihat pada seorang ayah dan putranya. Mereka mengagumi Lin Feng karena kebaikan dan keberaniannya. Mereka mempercayainya sekarang, yang merupakan keajaiban, karena binatang buas biasanya tidak pernah mempercayai manusia. Baiklah, jika kamu lapar, aku akan membawamu ke. Yang Mulia, sekelompok manusia ada di luar. Mereka terlihat galak dan sombong. Mereka sama dengan terakhir kali, aku pikir. Petik 2. Saat Lin Feng hendak membawa Huba pergi makan sesuatu, ketika seseorang tiba-tiba bergegas ke istana dan berteriak dengan gugup. Itu adalah binatang dalam baju besi, dan bentuk manusia. Dia tampak sangat gugup. Semua binatang meledak gempar. Apakah manusia ingin menyerbu wilayah itu sekarang? Ekspresi Huba tiba-tiba berubah, dia tampak marah dan mengepalkan tinjunya yang kecil. Itu mereka lagi, ayah. Mereka membunuh Raja Tua. Raja Tua daerah binatang sudah sangat tua, dari generasi yang sama dengan Maradeva. Dia akhirnya menjadi semakin lemah, dan menciptakan Huba sebelum bertarung melawan manusia-manusia itu. Ketegangan pertarungan akhirnya membunuhnya. Tetapi manusia itu tidak tahu bahwa dia telah mati. Namun, sekarang mereka kembali, mungkin mereka merasakan sesuatu. Bagaimana orang-orang itu belajar tentang kematian Raja Tua? Lin Feng melirik semua orang tampak geram, tetapi satu binatang buas yang merasa lega. Kamu, datang ke sini, Lin Feng melambai. Beberapa binatang mengira dia sedang berbicara dengan mereka, jadi mereka mendatanginya, tetapi ketika yang dia maksud mendekat, Lin Feng menangkapnya. Binatang itu tampak ketakutan. Bicaralah yang sebenarnya, mengapa kamu memanggil orang-orang itu? Teriak Lin Feng dengan marah. Tiba-tiba, semua orang melihat binatang itu dan Lin Feng. Dia tampak sangat marah sehingga mereka tidak ragu. Huba juga mempercayai Lin Feng, dan bisa melihat Lin Feng sangat marah. Ada masalah di sini. Ayah, serahkan itu padaku, kata Huba, melompat ke tanah. Dia melepaskan Elf Ki, yang melonjak dan menembus tubuh binatang itu. Dia menjerit dan pingsan. Huba mengambil kembali tangannya dan menghela nafas, anaknya ditangkap oleh manusia. Dia tidak punya pilihan selain mengkhianati kita. Petik 2. Sungguh mengerikan, kata Lin Feng dengan marah mengepalkan tinjunya. Dia awalnya tidak tahu harus berbuat apa, berurusan dengan manusia di luar terlebih dahulu atau binatang pengkhianat. Tapi sekarang Lin Feng tahu yang sebenarnya, dia tidak marah pada binatang itu. Dia hanya melumpuhkan kultivasinya dan mengusirnya keluar dari istana. Manusia sudah berada di luar istana. Orang yang telah melaporkan kehadiran manusia ke Lin Feng membuang pengkhianat, yang membuat manusia marah. Rencana mereka sudah terbongkar. Tetua hebat, apa yang terjadi? Seorang pria berpakaian hitam bertanya kepada seorang pria tua dengan pakaian putih di depannya dengan hormat. Orang tua itu memiliki mata burung phoenix merah. Mereka indah, sedalam lautan tetapi aneh pada saat yang sama, atau lebih tepatnya, tak terduga. Pria tua dengan pakaian putih melihat ke istana dan berteriak, Tetua Agung Wilayah Spiritual ada di sini untuk menyambut Yang Mulia Raja Binatang. Bab 199 Bab 199, Aman dari Bahaya, Subscribe Penatua. Orang tua itu tersenyum lembut seolah-olah dia benar-benar datang untuk menyambut Raja tetapi sebenarnya, dia ingin melihat apakah Raja benar-benar mati atau tidak. Jika itu benar, maka mereka akan bisa datang dan membantai binatang buas sebelum menyerang wilayah binatang. Tidak ada yang bodoh, semua orang mengerti itu. Pria tua dengan pakaian putih adalah tetua agung dari wilayah spiritual. Ketika dia melihat tidak ada yang menjawab,
senyumnya menjadi lebih lebar. Haha, seperti yang diduga, dia sudah mati. Wilayah bis benar-benar akan menjadi wilayah kami. Haha, tetua besar tertawa. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan menuju ke istana, diikuti oleh murid-muridnya. The Beast King tidak ada di sana, mereka tidak perlu takut lagi. Semua orang, ikut aku, kita akan menyerbu istana dan kemudian kita akan memberitahu pemimpin ilahi bahwa wilayah binatang buas adalah milik kita. Teriak tetua hebat, berlari ke arah istana. Para murid mengangguk. Pria tua itu berlari ke pintu. Dia hampir sampai ketika jeritan mengerikan tiba-tiba menyebar di udara. Kekuatan binatang di sekeliling istana. Ketika lelaki tua itu merasakan energi yang menakutkan itu, dia menyadari bahwa itu milik Raja Bis. Dia menjadi panik. Apakah Raja benar-benar masih hidup? Para anggota wilayah spiritual benar-benar tak tahu malu. Kamu ingin menyerang istanaku. Petik 2. Saat tetua panik, suara serak seorang lelaki tua keluar dari istana seperti Raja Iblis. Wajah lelaki tua itu memucat. Maaf, Tuan, aku membuat kesalahan. Maafkan aku, kata lelaki tua itu berlutut dan memohon. Kesal, jika kamu kembali ke wilayah bis, aku akan membunuhmu. Teriak suara yang menakutkan. Kemudian lelaki tua itu merasakan energi yang menakutkan mengelilinginya, dan memiliki kesan tubuhnya akan meledak. Dia terlempar jauh dan darah memercik dari 7 lubangnya. Dia beruntung dia tidak mati. Tetua agung dari wilayah spiritual mengencingi celananya dan melarikan diri bersama para muridnya dengan ketakutan. Di dalam istana, wajah Lin Feng pucat. Dia telah menggunakan jenis suara yang sama dengan raja, dan telah mendukungnya dengan banyak kekuatan kecerahan. Dia baru saja menjadi Kaisar Roh Kudus, bagaimana dia bisa terdengar seperti seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-5 atau ke-6. Dia hampir tidak bisa menipu tetua besar itu. Namun, waktu akan berlalu, dan pemimpin ilahi wilayah spiritual mungkin akan mengetahui ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Lin Feng harus mencoba dan menemukan solusi lain. Dia telah berjanji pada Raja Tua, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada daerah Buas dan Huba. Huba, untuk saat ini, wilayah bis aman. Kami menghindari bencana di sini. Tetapi aku yakin bahwa pemimpin ilahi dari wilayah spiritual akan menyadari ada sesuatu yang salah dalam 6 bulan. Karena itu, kamu semua harus menjadi kuat. Sebanyak mungkin dari kamu harus menjadi Kaisar Roh Kudus. Maka, kamu akan bisa berurusan dengan manusia dengan mudah. Kata Lin Feng, memeluk Huba. Huba mendengarkan dengan cermat dan mengangguk. Dia benar-benar menganggap Lin Feng sebagai ayahnya, dan Lin Feng juga menganggapnya putranya. Ayah, aku akan menjadi Kaisar Roh Kudus dalam sebulan. Lalu, aku akan membantu para pemimpin klan binatang buas lainnya menjadi Kaisar Roh Kudus juga, kata Huba dengan sungguh-sungguh. Lin Feng mengangguk dan tahu Huba cukup kuat untuk melakukan itu. Baiklah, ayah harus pergi. Ketika aku kembali, aku akan membawakan kamu banyak makanan enak. Apakah kamu bahagia? Tanya Lin Feng, mencubit hidung Huba dan tersenyum. Huba tampak sedih, tetapi mengangguk. Matanya dipenuhi air mata. Jangan menangis, kamu seorang raja, kamu harus kuat, kata Lin Feng tersenyum lembut. Kemudian dia berbalik dan melihat kedua temannya dari klan pembara dan klan naga kelabu. Lindungi wilayah binatang. Dimengerti, Tuan, mereka berdua mengangguk dan membungkuk padanya. Lin Feng mengangguk dan kemudian mengeluarkan binatang buas lainnya dari makam Gadli lagi. Sapi biru hijau, tetap di sapi biru hijau untuk saat ini. Jaga Huba, bantu dia menjadi lebih kuat. Di masa depan, kamu akan membantu aku melakukan beberapa hal penting. Petik 2. Dimengerti, Tuan, kata Blue Green Ox dan yang lainnya, menangkupkan tinju mereka di depan dada mereka. Mereka akhirnya bebas. Mereka tidak perlu tinggal di makam ilahi lagi. Mereka sangat gembira dan bahagia. Lin Feng mengangguk. Ada 2 binatang buas lagi di Star World-nya, tetapi mereka berkultivasi. Mereka akan segera menjadi Kaisar Suci Peerless. Jika mereka tidak bermeditasi di pengasingan, Lin Feng akan membiarkan mereka keluar juga. Huba bisa membantu mereka. Terima kasih kepada Huba, sapi biru hijau dan yang lainnya telah menjadi Kaisar Suci Peerless. Lin Feng mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi. Lin Feng telah mengalami banyak hal di wilayah bis. Ada banyak hal yang juga tidak dia mengerti. Mengapa pemimpin ilahi daerah spiritual begitu kuat? Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Mengapa yang lain begitu lemah, padahal mereka sebenarnya bisa menjadi sama kuatnya? Lin Feng bingung ketika dia duduk di pesawatnya. Dia telah mendapatkan peta benua di wilayah bis. Jadi dia tahu jalan menuju wilayah iblis. Pemimpin yang saleh telah memberitahunya bahwa dia bisa datang ke wilayah iblis setelah menjadi Kaisar Roh Kudus. Istrinya, Meng Qing dan Yu Yu, ada di sana. Dia merindukan mereka. Kedua wanita itu adalah yang paling dia cintai. Jarak antara daerah bis dan wilayah Demon tidak terlalu jauh. Lin Feng harus melintasi wilayah perak, dan kemudian dia tiba di wilayah iblis. Butuh Lin Feng selusin hari untuk tiba di pinggiran wilayah Demon.
Tempat itu disebut Bukit Iblis, puncak tertinggi wilayah iblis. Ada banyak jenis tentara bayaran di gunung. Hanya daerah Demon yang mampu memiliki tentara bayaran seperti itu, karena mereka melakukan hal-hal berbahaya dan daerah lain tidak mengizinkan tindakan seperti itu. Lin Feng berlari ke beberapa fraksi siblings adalah nama mereka. Ketika Lin Feng tiba di puncak gunung, dia melihat mereka. Lin Feng bisa merasakan ki iblis tebal dari jauh. Mereka mungkin adalah kaisar suci tingkat tinggi, yang sudah luar biasa untuk sebuah faksi. Wilayah iblis benar-benar kuat. Adik perempuan, tidurlah lebih awal. Kami akan pergi ke pusat wilayah Demon besok. Kami akan membawa harta ini ke pemerintah. Petik 2. Lin Feng melihat seorang pria jangkung, berukuran 2 meter. Dia memiliki janggut tebal, tetapi tidak memiliki rambut. Dia mengenakan jimat Raja Iblis. Lin Feng memperhatikan bahwa dia adalah satu-satunya kaisar suci tingkat tinggi dari kelompok itu. Di daerah lain, kaisar suci tingkat tinggi dianggap sebagai pembudidaya yang kuat. Di wilayah Demon, mereka juga dianggap sebagai pembudidaya yang kuat, tetapi mereka juga lebih banyak. Wilayah iblis adalah wilayah paling kuat di benua timur para dewa. Di depan tenda ada seorang wanita berbaju merah. Dia terlihat cukup baik, tetapi dingin. Tidak ada seorang pria pun yang ingin mengenalnya. Pria jangkung itu adalah kakaknya. Saudaraku, faksi kita akan pergi ke pusat wilayah iblis besok. Kami hanya memiliki jimat perunggu, kami membutuhkan jimat perak untuk masuk, kata wanita itu dengan dingin. Pria itu tampak acuh tak acuh dan berkata, bagaimana kita bisa tahu jika kita tidak mencoba? Paling buruk, akan ada tantangan. Jika kita gagal, lalu bagaimana? Mungkin kita bisa menggunakan beberapa orang lain untuk masuk. Petik 2. Baiklah, kata wanita itu mengangguk. Permisi, apakah kamu merekrut orang? Bab 200 Ujian Mercenari, Subscribe Penatua. Lin Feng tiba di belakang saudara kandung. Mereka tidak memperhatikannya, ketika dia berbicara dengan mereka melompat kaget dan menatapnya. Pria itu mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat ki murni atau iblis di sekitar Lin Feng. Wanita itu juga mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kami tidak merekrut orang-orang biasa di sini. Pergi sekarang. Saudari, aku tidak berpikir dia terlihat seperti orang biasa, tetapi dia tidak boleh terlalu kuat, kata pria itu, tidak membiarkan saudara perempuannya menyelesaikan kalimatnya. Dia mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Dia mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah. Jika kamu ingin bergabung dengan faksi kami, ayo. Tetapi kamu harus mematuhi aturan. Jangan menyebabkan masalah. Kami tidak merekrut sampah di sini. Jika kamu membuat kami kehilangan muka, jangan salahkan kami karena tidak memperingatkan kamu, kata wanita itu, mengejek dan kasar. Lin Feng tidak peduli dan mengangguk setuju. Pria itu tertawa dengan mudah dan berjalan ke Lin Feng, haha, di faksi kami semua seperti saudara. 4 orang juga ada di sini. Besok, kita akan jalan bersama, oke. Petik 2. Lin Feng melihat ke arah pria itu menunjuk dia bisa melihat tenda lain ratusan meter jauhnya, dan api unggun. Dia bisa melihat potongan-potongan daging terbakar di atasnya, tetapi itu agak jauh sehingga dia tidak bisa melihat jenis apa yang jelas. Dia bisa mendengar suara daging berderak dan mendesis di atas api. Mempertimbangkan ki mereka, Lin Feng menduga mereka adalah kaisar suci tingkat rendah. Faksi semacam itu berani melakukan perjalanan di pegunungan iblis sendirian, mereka cukup berani. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dan mengangguk sebagai jawaban. Pria itu tersenyum lebar, menunjuk ke tenda di sebelah mereka dan berkata, kamu akan tidur di sana malam ini, saudara. Terima kasih banyak, Komandan, jawab Lin Feng, tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Dia perlahan berjalan menuju tenda. Wanita itu menatapnya. Ketika dia memasuki tenda, dia tampak murung dan berkata kepada pria itu, saudaraku, dia gelandangan, dia hanya ingin minum dan makan. Buat dia pergi. Kamu dapat melihat dia bukan seorang kultivator yang kuat pada pandangan pertama. Petik 2. Menurutmu begitu? Tanya pria itu. Dia mulai ragu juga. Menurutmu tidak begitu? Lihat, kata wanita itu, tersenyum mengejek. Dia mengangkat tangannya dan berlari dengan sangat cepat. Ketika dia tiba di samping tenda, angin yang menakutkan membuat tenda itu terbang. Lin Feng tampak terkejut. Tangan wanita itu bergerak ke arah dadanya dan kemudian dia berhenti di depannya. Wanita itu terkejut. Dia tampak sangat marah. Dia berbalik dan berkata kepada pria itu, lihat, saudaraku, dia sepotong sampah. Jika aku tidak berhenti, dia akan mati. Petik 2. Begitu, pria itu menghela nafas. Dia awalnya berpikir dia telah merekrut seseorang yang bijaksana dan tidak pamer, tetapi orang ini bahkan bukan seorang kultivator. Dengar, saudaraku, kamu mungkin ingin pergi ke pusat wilayah Demon. Besok, aku akan membawamu ke sana. Kamu tidak perlu menjadi anggota fraksi kami, kata pria itu. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan meninggalkan tenda. Lalu dia berjalan ke 4 orang lainnya. Wanita itu menjaganya dengan dingin dan berkata, jangan membuat masalah. Kalau tidak,
Aku akan membunuhmu. Huff. Dia pergi ke tendanya dan mengabaikan Lin Feng. Lin Feng menatap mereka, dan memikirkan Yao Yulong dan Yao Yuyan, bertanya-tanya bagaimana yang mereka lakukan. Lin Feng tahu Yuyan tertarik padanya, tapi dia punya cukup istri sekarang. Dia tidak bisa memiliki lebih banyak wanita dalam hidupnya, dia sudah merasa kewalahan. Dia berharap Yuyan akan melupakannya. Dia sedih sekarang karena dia telah pergi, tetapi setidaknya, dia mungkin melupakannya dengan waktu. Berpikir tentang itu, Lin Feng membangun kembali tenda dan masuk ke dalam. Dia duduk bersila dan bermeditasi. Wanita itu tidak benar-benar menyerangnya. Namun, jika dia melakukannya, bukan dia yang akan mati. Lin Feng sudah menjadi Kaisar Roh Kudus. Jika Kaisar Suci tingkat rendah menyerangnya, mereka akan menderita. Kekuatan kecerahan Lin Feng dapat dengan mudah membunuh seorang wanita seperti dia. Untungnya, dia belum mencoba. Mengenai dia mengatakan dia bisa dengan mudah membunuhnya, dia hanya bodoh. Malam berlalu dengan tenang. Tidak ada binatang melolong atau meraung. Hanya beberapa burung gagak yang digerogoti sesekali. Pagi-pagi sekali, langit mulai cerah. Lin Feng membuka matanya dan membuka tenda. Lelaki itu sudah mengemasi dua tenda lainnya dan meletakkannya di atas kain. Kamu sudah bangun. Beri aku tenda itu, perintah wanita itu dengan dingin. Lin Feng mengangkat bahu, berdiri, mengemasi tenda, dan memberikannya kepada wanita itu. Wanita itu tersenyum dingin dan mengambil tenda. Dia melemparkannya ke dalam kain. Baiklah, ayo pergi, kata pria itu. Dia duduk di depan Wine dan mencambuk dua binatang iblis yang sedang menarik Wine. Kedua binatang itu melakukan apa yang dilakukan kuda di tempat lain. Ayo, apa yang kamu lihat? Ayo ke atas, perintah wanita itu dengan dingin. Lin Feng agak kesal. Gadis ini perlu minum pil jika mengalami gangguan mood. Kenapa dia terus berteriak? Karena dia pikir dia tidak kuat. Lin Feng tidak bisa membayangkan mengapa seorang kultivator akan marah bahkan jika seseorang bukan seorang kultivator. Lin Feng melompat ke atas kain tanpa usaha. Pria itu tidak bisa membayangkan bahwa Lin Feng bukan seorang kultivator. Wine-nya lambat, karena kedua binatang itu tidak cepat sama sekali. Itu stabil, Lin Feng bahkan bisa merasakan bahwa Wine itu bergerak. Saudara, apakah kamu dari wilayah iblis? Pria itu bertanya Lin Feng. Dia penasaran. Lin Feng tidak menyukai wanita itu, tetapi pria itu cukup ramah. Aku dari daerah supranatural. Aku akan ke wilayah Demon. Aku datang untuk menemui beberapa kerabat, jawab Lin Feng sopan. Pria itu tampak terkejut dan bertanya, kamu dari daerah supranatural. Kamu datang sendiri. Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Jika Lin Feng tidak cukup kuat, bagaimana mungkin dia datang sendiri? Pria itu tidak percaya pada Lin Feng. Wanita itu tersenyum tak percaya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pria itu juga tidak mengatakan apa-apa. Lin Feng tidak repot-repot menjelaskan. Tetapi setelah hanya setengah hari, mereka tiba di bagian tengah wilayah Demon. Sudah sore. Lin Feng turun dari penjara. Orang yang bertanggung jawab atas hutan menemukan sebuah penginapan dan memberikan jimat perunggu faksi kepada pemiliknya. Dia memandang mereka dengan hormat dan memberitahu mereka nomor kamar mereka. Apakah kita akan berpartisipasi dalam Test of the Mercenaries? Tanya wanita itu tiba-tiba, tampak murung. Dia menatap ke kejauhan dan melihat panggung tinggi tidak jauh. Ada seorang pria di sana, mengenakan kemeja biru dan celana merah, dan memegang pedang. Rambutnya jatuh ke pundaknya, kinya terasa luar biasa. Lin Feng menatapnya geli. Apakah dia tertarik pada pria itu? Catatan Penatua, Roh Kudus Kaisar adalah dewa, tetapi lebih dari itu, mereka adalah dewa spiritual. Karena mereka lebih dari dewa, mereka sudah dewa, hanya yang lebih kuat. Perhatikan saja kata-kata yang aku gunakan, beberapa kata bisa diterapkan untuk menggambarkan konsep yang sama. Bab 201 mengagumkan. Subscribe Penatua. Kakak, berhentilah bermimpi, dia adalah salah satu putra dari tetua wilayah iblis. Kita tidak bisa bergaul dengan orang-orang seperti itu, kata pria jangkung itu, ketika dia melihat perubahan ekspresi adik perempuannya yang tiba-tiba. Dia memandang panggung dan menghela nafas. Wanita itu menarik wajah panjang dan melirik pria itu, lalu ke Lin Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan pergi. Ayo ikut ujian, kata pria jangkung itu, menggelengkan kepalanya sebelum berbalik. Lin Feng menatap panggung. Ujian mercenaris tertulis di situ. Pria jangkung itu mungkin datang ke sini untuk itu. Lin Feng penasaran dan mengikuti pria jangkung itu. Mereka tiba di kaki panggung tinggi. Tingginya 100 meter, di atas pilar bluestone tinggi, dan sangat tahan lama. Wanita itu menyaksikan pria dengan kemeja biru dan celana merah. Dia tampak dingin berdiri di sana, rambutnya tertiup angin. Lin Feng tidak memperhatikan pria itu. Dia melihat ke panggung, di mana pria jangkung itu memegang jimat perunggunya. Orang yang bertanggung jawab atas ujian itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu. Ada banyak jimat di depannya, jimat perak,
jimat emas, dan jimat dengan safir. Mereka berhubungan dengan 3 tingkatan yang berbeda. Untuk sampai ke pusat Demon Region, diperlukan jimat perak. Pria jangkung itu memberikan jimatnya kepada pria tua itu. Orang tua itu bertanya dengan acuh tak acuh, level ujian mana yang ingin kamu ambil? Tuan, aku ingin mencoba ujian perak. Pria jangkung itu tidak punya waktu untuk menjawab, wanita itu berjalan mendekat dan menjawabnya dengan dingin. Bergerak, aku tidak bisa lewat, kata wanita itu dengan dingin, ketika dia lewat di sebelah Lin Feng. Dia mendorongnya dan menatapnya dengan ganas. Lin Feng meliriknya dengan dingin, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya. Namun, jika dia melanjutkan, dia mungkin harus mengajarinya pelajaran yang baik. Kesabarannya memiliki batas. Beruntung baginya, dia tidak melanjutkan, lewat di depan Lin Feng dan berhenti di sebelah pria jangkung. Dia menatap pria tua itu dengan tegas. Faksinya membutuhkan jimat perak untuk pergi ke pusat kota. Mereka perlu pergi ke pusat kota karena 2 alasan. Yang pertama adalah mereka memiliki barang berharga yang mereka butuhkan untuk dikirim ke Demon Mansion. Alasan kedua mengkhawatirkannya secara pribadi, dan itu sudah jelas. Untuk mengikuti ujian perak, kamu harus lulus ujian Qi murni kecil, siapa yang akan menerimanya? Tanya pria tua itu dengan acuh tak acuh. Pria tua itu tidak menganggapnya serius, karena ujian perak adalah ujian kelas 3. Dia menganggap serius ujian kelas 2 dan 1, bukan yang kelas 3. Aku akan melakukannya, kata pria jangkung itu, melangkah maju. Dia adalah yang terkuat di grup, jadi dia adalah pilihan yang paling cocok untuk ujian. Pria tua itu meletakkan batu biru di tangan pria jangkung itu. Ketika batu biru menyentuh tangan kiri pria jangkung itu, batu itu melintas. Pria jangkung itu melepaskan Qi murni, memadatkannya di dalam batu biru. Batu biru itu tumbuh semakin cerah. Semakin dekat untuk mencapai level yang diperlukan untuk ujian perak, tetapi tidak cukup mencapainya. Pria jangkung ditutupi dengan keringat, dan hampir tidak memiliki Qi murni yang tersisa. Dia telah gagal. Maafkan aku, kamu gagal. Kamu tidak bisa pergi ke pusat kota, kata pria tua itu dengan acuh tak acuh. Kemudian dia melanjutkan, fraksi berikutnya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Tanya wanita itu. Dia sangat pucat, seolah-olah dia akan pingsan. Dia mulai panik. Pria jangkung itu menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada. Jika mereka tidak lulus tes, mereka selesai di sini. Sebenarnya, itu bukan pusat kota yang dimaksudkan, tetapi pusat dari pusat kota. Semua orang bisa masuk kota, tetapi tidak ada yang bisa pergi ke pusat kota. Tetapi semua orang mengerti apa yang dimaksud orang ketika mereka mengatakan pusat kota. Untuk diizinkan masuk ke pusat kota, ada beberapa opsi. Yang pertama adalah menjadi bagian dari fraksi level 1, 2, atau 3. Jenis kedua adalah tamu kehormatan. Jenis ketiga adalah pembudidaya yang sangat kuat dan orang-orang yang memiliki peringkat tertentu di pusat kota, seperti penjaga. Lin Feng milik jenis ketiga. Dia sudah menjadi Kaisar Roh Kudus. Dia sekarang mengerti mengapa semua orang mengatakan kepadanya bahwa dia harus menerobos ke Kaisar Roh Kudus sebelum pergi ke wilayah iblis. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki pusat kota, dan melihat Maradeva dan kedua istrinya. Tapi kemudian dia melihat pria jangkung itu mulai menangis, dan merasa agak sedih untuknya. Meskipun kakak lelaki jangkung itu hama, lelaki jangkung itu baik. Lin Feng ingin membantu faksi itu, karena mereka datang ke sini bersama-sama, jadi. Ayo pergi, pria jangkung itu menghela nafas. Wanita itu tampak kecewa dan sedih. Tapi dia tidak punya pilihan. Ketua, biarkan aku mencoba, kata Lin Feng, saat mereka berdua berkubang dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Dia berjalan mendekati mereka dan tersenyum. Pria jangkung memandang Lin Feng, bingung. Wanita itu memandangnya dengan mengejek. Kamu adalah sampah. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk berpartisipasi? Kata wanita itu, langsung mengejeknya. Lin Feng melirik padanya dengan dingin. Sepotong kematian Qi mengelilingi setiap inci kulitnya, dan dia mendapat kesan dia akan mati. Dia tiba-tiba bergidik ketakutan. Mata Lin Feng mematikan, membuatnya ketakutan. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi dia tidak berani memikirkannya. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Pria jangkung itu tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, itu begitu halus dan begitu cepat. Semua orang memandang Lin Feng. Dia perlahan berjalan ke meja ujian. Beri aku batu biru, aku akan mencoba juga, kata Lin Feng kepada orang tua itu dengan acuh tak acuh. Pria tua itu tampak kesal. Namun, ketika dia melihat energi iblis di mata Lin Feng, dia gemetar ketakutan dan buru-buru memberikan batu kepada Lin Feng. Tolong, Tuan, kata pria tua itu dengan hormat. Kedua bersaudara itu tercengang ketika mereka mendengar nada suara lelaki tua itu dan kata-kata apa yang dia gunakan. Dia memanggil Lin Feng, Tuan. Tiba-tiba, mereka menyadari sesuatu. Pria itu tampak agak terpesona. Wanita itu tampak gugup.
Lin Feng meletakkan tangannya di atas batu biru. Ketika Lin Feng meletakkan tangannya di batu biru, dia melepaskan kekuatan kecerahan dan memadatkannya di dalam. Semua orang menatap Lin Feng, berharap sesuatu yang hebat akan terjadi. Setelah semua, orang tua itu memanggil Lin Feng, Tuan, yang berarti Lin Feng hanyalah sampah. Ketika Lin Feng meletakkan tangannya di atas batu, itu retak, dan kemudian meledak menjadi ribuan potong, runtuh ke tanah. Semua orang tercengang. Apa? Wajah lelaki tua itu memucat ketakutan. Lin Feng tidak mengerti. Mengapa batu itu meledak? Tuan, kamu sangat kuat, tolong maafkan aku atas kekurang ajaran aku. Pria tua itu kaget dan menatap kosong, kemudian sadar dan berteriak dengan tergesa-gesa sambil menangkupkan tinjunya dan menunjukkan rasa hormat kepada Lin Feng. Semua orang tercengang. Orang tua itu memberi jimat dengan safir kepada Lin Feng. Dia berkata dengan hormat, Tuan, tolong ambil ini untuk saat ini. Karena hanya ada beberapa level untuk faksi, kami hanya memiliki jimat ini. Seharusnya hanya bersifat sementara. Maafkan aku atas ketidaknyamanan ini, lelaki tua itu tersenyum. Ekspresi pria jangkung dan wanita itu berubah drastis, dan mereka tiba-tiba merasa pusing. Sementara, apa artinya itu? Jimat safir itu sangat berharga bagi seorang jimat, tetapi karena pria tua itu berbicara dengan Lin Feng seperti itu berarti Lin Feng tidak lemah. Sebaliknya, dia sangat kuat sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Lin Feng mengambil jimat dan berjalan ke pria jangkung. Pria jangkung itu tampak sangat terkesan. Wanita itu tampak bingung. Lin Feng tidak peduli padanya, dan memberikan jimat kepada pria jangkung. Ambil. Mari kita pergi ke pusat kota. Lin Feng menyerahkan jimat kepada pria jangkung, dan kemudian menghilang dari sana. Pria jangkung terkejut. Wanita itu menarik wajah panjang. Huff. Dia kuat dan pura-pura tidak. Terus, mungkinkah dia berpikir dia lebih kuat dari Brother Modi? Sepotong sampah. Petik 2. Wanita itu awalnya terkejut, lalu kembali ke akal sehatnya. Dia cemburu dan kejam. Dia melihat pria di atas panggung lagi. Pada saat itu, pria dengan kemeja biru dan celana merah telah memperhatikan Lin Feng, jadi dia juga menghilang. Saudaraku, ayo pergi ke pusat kota, cepat. Kata wanita itu, berlari menuju pusat kota. Pria jangkung itu menghela nafas dan mengikuti saudara perempuannya, diikuti oleh rekan-rekan mereka yang melindungi harta yang mereka butuhkan untuk dibawa ke Demon Mansion di pusat kota. Bab 202 Rapat. Diedit oleh Red. Lin Feng mendekati pusat-pusat kota, itu adalah pusat kota yang dibentengi. Ada tembok dan penjaga di sekeliling. Lin Feng melihat penjaga. Penjaga wilayah iblis berbeda dari penjaga di tempat lain. Para penjaga di sana bukanlah murid muda. Mereka adalah pria tua dengan rambut putih, dan sangat kuat. Lin Feng menatap 5 penjaga. Beberapa adalah kaisar suci tanpa tandingan, dan beberapa berada di bagian atas lapisan kaisar suci tingkat tinggi, sehingga mereka akan segera menjadi kaisar suci tanpa taruhan. Lin Feng terkejut ketika dia melihat itu. Orang-orang tua menatapnya ketika dia tiba. Kelima pria tua itu melintas dan mendarat di depannya. Salam, Tuan. Aku di sini untuk bertemu Tuan Maradeva, kata Lin Feng, menangkupkan tinjunya. Orang-orang tua itu terkejut. Orang-orang tua itu mempelajarinya, dan pemimpin penjaga bertanya, apakah kamu seorang kaisar Roh Kudus? Memang, aku seorang kaisar Roh Kudus, kata Lin Feng mengangguk dan tersenyum acuh tak acuh. View, kamu masih sangat muda dan sudah menjadi kaisar Roh Kudus. Mengesankan dan langka, desah lelaki tua itu. Saudara-saudara, biarkan dia lewat, kata seorang pria tua dengan pakaian biru kepada kepala penjaga. Dia tampak dingin dan bangga. Lin Feng tidak terkejut bahwa orang-orang tua itu tidak terkejut ketika mereka melihat Kaisar Roh Kudus. Mereka mungkin melihat Kaisar Roh Kudus setiap hari, hanya orang-orang yang menjadi Kaisar Roh Kudus, atau yang memiliki jimat yang cocok atau yang bekerja di pusat kota, bisa masuk. Namun mereka terkejut dengan usianya. Oh, kami membiarkanmu lewat, tetapi bisakah kamu memberitahu kami namamu sehingga kami dapat melapor kepada tetua hebat, kata lelaki tua itu, mengangguk ketika dia mendengar lelaki tua lainnya. Dia perlu tahu siapa Lin Feng harus membiarkannya lewat. Nama aku Lin Feng, jawab Lin Feng kepada orang-orang tua itu. Apa, kamu Lin Feng? Petik 2. Haha, akhirnya, kamu di sini. Petik 2. Hehe, nak, panggil kami paman. Lin Feng kaget bahwa orang-orang tua ini tahu namanya. Mereka bahkan tampak senang melihatnya. Terutama orang yang terlihat dingin dan bangga. Dia adalah orang yang terlihat paling bersemangat dan menyuruh Lin Feng memanggil mereka paman. Mungkinkah itu? Apakah kamu Tuan Bodhidharma? Tanya Lin Feng dengan ragu. Memang, kami adalah sesama murid Bodhidharma, sehingga kamu dapat memanggil kami paman, karena kami adalah sesama murid guru kamu. Tersenyum pria tua itu dengan pakaian biru. Para lelaki tua lainnya mengangguk. Lin Feng terdiam. Dia menjawab, Guru, aku tidak menjadi murid guru Bodhidharma.
Itu sebabnya aku memanggilnya Master, jadi aku tidak seharusnya memanggil kamu Paman. Petik 2. Oh ayolah, itu tidak masalah. Kamu adalah murid utamanya, jadi kami seperti paman bagi kamu. Cepat dan masuk ke dalam sekarang. Nenek moyang kami dan yang lain sedang menunggu kamu. Petik 2. Lin Feng, masuk. Leluhur Maradeva tahu kamu di sini dan dia menyiapkan beberapa hal untukmu. Dia juga memanggil dua istrimu yang cantik, kata pemimpin kelompok itu, tersenyum lebar sebelum menunjuk ke pusat kota. Lin Feng menangkupkan tinjunya dan menghilang dari bidang penglihatan mereka. Mereka menyaksikan Lin Feng menghilang dan menggelengkan kepala. Itu luar biasa. Kami diberitahu bahwa ia telah pergi setengah bulan yang lalu dan ia sudah menjadi Kaisar Roh Kudus. Petik 2. Aku tahu, dia monster. Bodhidharma menemukan sedikit harta di sana. Petik 2. Sayangnya, Bodhidharma tidak dapat kembali ke wilayah Demon, dan tidak dapat mengambil bagian dalam kesenangan. Lin Feng tidak bisa mendengar itu. Bodhidharma diusir karena dia kehilangan akal, tetapi Lin Feng tidak bisa belajar tentang itu. Itu tidak baik untuk Bodhidharma jika Lin Feng tahu. Petik 2. Ayolah, apa menurutmu Lin Feng bisa menentang surga? Jangan meremehkan Lin Feng. Beri dia waktu. Kami juga tidak bisa menyinggung guru. Bagaimanapun, ini adalah gagasan Brother Bodhidharma. Dia tidak membenci guru kita, jadi dia tidak berharap ketegangan akan muncul antara Lin Feng dan guru kita. Petik 2. Lin Feng tiba di pusat kota sementara orang-orang tua itu mengobrol. Lin Feng tidak tahu apa-apa tentang percakapan mereka. Lin Feng bangkit di udara dan melihat bangunan. Kota itu dipenuhi dengan energi iblis. Beberapa bangunan menonjol khususnya. Ada istana hitam yang dikelilingi oleh energi gelap gulita, dan menara yang tinggi dikelilingi oleh iblis Qi. Lin Feng merasa sangat baik di sini. Kekuatan kecerahan di tubuhnya mendidih. Kekuatan kecerahannya adalah campuran dari semua jenis energi, termasuk mayat Qi iblis, kekuatan iblis, Qi binatang buas, Qi murni, dan kekuatan terlarang. Perpaduan dari 5 energi itu adalah campuran yang luar biasa. Di mana istana Maradeva? Bertanya-tanya Lin Feng, melihat sekeliling. Lin Feng, kamu di sini. Lin Feng tiba-tiba mendengar suara yang dalam, sedingin es dari puluhan li di kejauhan, namun dilakukan dengan jelas. Lin Feng terbang ke arah suara itu berasal. Dia memperhatikan sebuah pavilion, melepaskan kekuatan kecepatan, dan mempercepat. Seperti yang diharapkan, iblis Qi yang tak terbatas di sana menghancurkan langit. Kekuatan kecerahan Lin Feng mulai mendidih dalam mengantisipasi. Lin Feng memasuki pavilion. Itu sangat sederhana, jauh lebih sederhana daripada bangunan lain di kota. Namun, iblis Qi jauh lebih tebal di sini. Lin Feng memasuki pavilion dan tiba di aula besar. Dindingnya abu-abu, dan iblis Qi muncul dari mereka. Lin Feng memiliki kesan dia berada di ruang yang berbeda. Udara di sana sangat bagus, dia menyukai iblis Qi. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Lin Feng, kamu membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk menjadi Kaisar Roh Kudus. Kamu benar-benar berbakat, tidak buruk, kata Maradeva. Kali ini, Lin Feng melihat Maradeva dengan jelas. Pria tua itu tiba-tiba muncul di depannya, mengenakan jubah hitam sederhana. Dia memiliki rambut hitam pekat, dengan ekspresi ramah di wajahnya. Jika Lin Feng tidak tahu bahwa orang tua itu adalah Maradeva, dia akan mengira dia adalah orang tua biasa. Dia bahkan sedikit bengkok. Tuan, terima kasih telah menyelamatkan hidup aku, kata Lin Feng, segera menangkupkan tinjunya, dan kemudian bersujud. Ini adalah kedua kalinya Lin Feng bersujud di depan seseorang dalam seluruh hidupnya. Pertama kali berada di depan Kaisar Yu. Lin Feng tahu bahwa jika orang tua itu tidak menempati tubuhnya, Ling Tuzi akan membunuhnya. Lin Feng masih hidup berkat lelaki tua ini. Jangan bersikap sopan. Aku tidak melakukan itu untuk kamu. Petik 2. Bab 203 Tang transformasi kamu-kamu. Diedit oleh Red. Bukan untuk aku. Untuk siapa? Tanya Lin Feng ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah itu untuk guru Bodhidharma? Orang tua itu tersenyum tipis ketika melihat Lin Feng bingung. Dia perlahan berjalan ke Lin Feng dengan tangannya menggenggam di belakang punggungnya dan menatapnya. Lin Feng kembali menatap pria tua itu. Yang terakhir tampak lebih tajam dari senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah. Bocah kecil, aku telah merekrut 2 murid. Mereka ingin menantang kamu. Bagaimana menurutmu? Tanya Maradeva, mengabaikan pertanyaan Lin Feng. Dia hanya tersenyum lebar. Lin Feng sedikit terkejut, tetapi segera mengangguk. Aku tidak keberatan, tentu saja. Karena mereka murid-muridmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan mereka. Aku akan tanpa ampun. Petik 2. Haha, kamu akan tanpa ampun. Tanya Maradeva. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Serius, mengangguk Lin Feng. Maradeva mengangguk. Dia mengangkat tangan kirinya dan energi iblis yang menakutkan bergerak ke arah Lin Feng. Ekspresi Lin Feng berubah dengan cepat.
Dia buru-buru melepaskan kekuatan kecerahan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Lin Feng kuat, tetapi orang tua itu jauh lebih kuat, dan energinya dengan mudah menembus kekuatan kecerahan Lin Feng. Pembuluh darah Lin Feng menegang. Kekuatannya dari lapisan Kaisar Roh Kudus mulai berubah, menekan, sampai Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Suci Peerless lagi. Ekspresi Lin Feng bergeser. Tuan, ini, Lin Feng tidak mengerti. Aku menahan kekuatanmu ke lapisan Peerless Holy Emperor. Dengan begitu, murid-muridku bisa bertarung melawanmu. Mereka berdua Kaisar Suci Peerless, jelas Maradeva. Lin Feng merasa lega, dan mengambil napas penuh perhatian. Dia menunggu Maradeva memanggil dua muridnya. Lin Feng, apakah kamu benar-benar tanpa ampun? Tanya pria tua itu. Lin Feng tersenyum kecut dan mengangguk. Haha bagus. Karena seperti itu, keluarlah. Pria tua itu tertawa dan berteriak. Lin Feng melihat ke arah yang sama dengan pria tua itu dan melihat bayangan hitam tiba. Penanam itu mengenakan jubah merah dan topi bambu anyaman dengan kerudung. Itu terlihat seperti seorang wanita. Lin Feng memiliki kesan itu adalah Tang Yuyu. Itu tidak bisa. Mata Lin Feng terbuka lebar untuk sesaat, tapi kemudian dia tenang. Itu hanya dugaan. Tunjukkan padanya seberapa kuat dirimu. Serang, kata Maradeva, tersenyum dan menyipitkan matanya. Wanita itu mengangguk dan menatap Lin Feng. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu langsung melemparkan tinjunya ke arahnya. Lin Feng tidak panik. Dia melesat maju dan meninju dengan tangan kanannya, menghentikan pukulan dengan meraih tangannya. Lin Feng yakin itu adalah seorang wanita sekarang, karena kulitnya lembut. Ketika wanita itu melihat Lin Feng memegang tangannya, dia menjadi marah dan dia melompat pergi. Lin Feng cepat mengangkat tangan kirinya dan meninju kakinya. Wanita itu didorong mundur beberapa meter. Lin Feng terkejut, wanita itu kuat. Ayo lagi, kata Lin Feng, menggertakkan giginya, dan menyerang wanita itu sekali lagi. Meskipun dia seorang wanita, Lin Feng tidak kenal ampun. Lagi pula, tidak ada perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka, jadi Lin Feng tidak perlu berbelas kasih. Lin Feng menggunakan kekuatan kecerahan dan menyerang wanita itu lagi. Dia tampak terkejut, tetapi dia bereaksi dengan cepat, mengangkat tangannya. Lin Feng kemudian mencium bau alkohol yang sangat akrab. Itu, Lin Feng berhenti bergerak. Pada saat itu, ki wanita itu cepat, dan bergerak ke arahnya ketika wanita itu berlari ke arahnya. Maradeva menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lin Feng. Kamu sudah selesai bermain sekarang. Tinju wanita itu akan mencapai Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening, dan tidak terlihat bingung lagi. Dia tampak tegas dan tegas. Ketika wanita itu mendengar Lin Feng, dia menggigil. Hus. Suami, aku merindukanmu, kata wanita itu, setelah berhenti selama beberapa detik. Dia melepas topi bambu dan kerudungnya. Rambut hitam gagaknya yang indah jatuh di pundaknya. Dia juga melepas jubahnya, dia mengenakan rok merah seksi di bawahnya. Mata kamu basah. Dia melompat ke pelukan Lin Feng dan menangis. Dia sangat khawatir karena dia tahu Lin Feng dalam bahaya di wilayah spiritual, dan merindukannya sepanjang waktu. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun selain menunggu. Untungnya, Lin Feng ada di sana sekarang. Lin Feng dipindahkan. Kamu berbau seperti anggur. Dia menyukai baunya, itu mengingatkannya pada banyak hal. Aku tidak bisa melindungimu. Maaf, kata Lin Feng, membelai punggungnya dengan lembut. Dia menghela nafas bersalah. Tidak, sayang, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami tidak cukup baik, kami membebani kamu, kata Tang Yuyu ketika dia mendengar Lin Feng menyalahkan dirinya sendiri. Dia meletakkan jarinya di bibirnya, wajahnya keras kepala. Lin Feng tidak bisa menahan tawa. Ahem, anak-anak, kamu lupa aku ada di sini. Batuk lelaki tua itu, sedikit tersipu ketika Lin Feng dan istrinya semakin dekat. Tang Yuyu menatap Maradeva dan berkata, Tuan, terima kasih. Guru, kamu. Lin Feng terkejut ketika mendengar Tang Yuyu memanggil Maradeva, Tuan. Catatan penerjemah, Master, yang digunakan dalam kalimat ini merujuk pada kata yang akan digunakan seorang magang. Ada apa, bocah kecil? Kamu adalah murid aku. Apakah ada masalah? Tanya lelaki tua itu dengan kaku. Lin Feng tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu kamu. Kamu menjadi kaisar suci tanpa tanding. Petik 2. Tidak apa. Dia perlu bermeditasi di pengasingan sedikit lebih lama, dan dia akan menjadi kaisar Roh Kudus dengan cepat, kata pria tua itu, tersenyum penuh humor. Dia terlihat agak bangga. Lin Feng terdiam, tapi dia mempercayai orang tua itu karena dia benar-benar membantu kamu meningkatkan. Di wilayah iblis, ada beberapa kaisar Roh Kudus. Mereka tidak bercanda tentang hal-hal seperti itu. Itulah bagaimana wilayah iblis telah menjadi wilayah paling kuat di timur benua para dewa. Kamu, di mana Meng Qing?
Tanya Lin Feng, tersenyum setelah beberapa lelucon itu. Kamu di sini, jadi Meng Qing harus ada di sini juga. Namun, senyum Tang Yuyu menghilang. Pria tua itu batuk dan tetap diam. Hati Lin Feng berkedut. Apa yang sedang terjadi? Bab 204 bertemu dengan Feng Mo lagi. Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng melihat bahwa pria tua itu dan Kamu Yu tidak berbicara, dia tampak sangat khawatir dan cemas. Sayang, Meng Qing, Tang Yu, kamu tampak ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Bocah kecil, Meng Qing pergi ke wilayah Sueyu, selama Radeva. Ketika dia melihat kamu tidak bisa memberitahu Lin Feng. Lin Feng tercengang. Meng Qing berada di daerah salju. Mengapa Meng Qing pergi ke daerah salju? Apakah dia pergi sendiri? Tanyanya pada Lin Feng, khawatir. Memang, dia pergi ke sana sendirian. Ketika dia tiba di wilayah iblis dengan kamu, seseorang dari wilayah salju datang ke sini sebagai tamu dan karena Meng Qing adalah Sue Linglong, ketika para anggota wilayah salju menyadari itu, mereka mengatakan mereka membutuhkan seseorang seperti dia dan bahwa mereka bisa membantunya menjadi sangat kuat dengan sangat cepat. Petik 2. Lin Feng, kamu juga tahu bahwa Meng Qing adalah Sue Linglong, dia memiliki tubuh ratu. Kamu juga tahu bahwa di klan salju, tidak hanya ada raja dan ratu salju, ada juga dewa salju. Karena itu, Meng Qing setuju untuk pergi ke daerah salju bersama teman kami. Dia ingin berkultivasi sangat keras dan menjadi sangat kuat, karena dia muak menjadi beban bagi kamu. Dia ingin bisa membantumu. Karena itu, kamu sebaiknya tidak melepaskan amarahmu di sini. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Istri kamu melakukan yang terbaik untuk kamu, untuk menjadi lebih kuat, kata lelaki tua itu, terdengar cukup keras dan tegas. Lin Feng menunduk. Meng Qing, mengapa kamu melakukan itu? Bisik Lin Feng, tersenyum masam. Dia mendapat kesan bahwa istrinya melakukan terlalu banyak untuknya, dan bahwa dia tidak cukup kuat untuk melindungi mereka. Itu bukan hal baru. Dia sudah merasakan hal itu sejak lama, dan itu membuatnya merasa sangat bersalah. Sayang, Meng Qing benar. Kita harus menghormati pilihannya, kata Tang Yuyu dengan lembut setelah dia melihat Lin Feng tampak sedih dan marah, dan memeluknya dengan erat. Lin Feng menatap Yuyu dan mengangguk. Memang, Meng Qing benar. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia bebas untuk mencoba. Meng Qing telah kehilangan begitu banyak karena dia. Aku minta maaf. Beberapa saat yang lalu, kata Lin Feng. Dia merasa bersalah dan tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Namun, Yuyu tersenyum dan meletakkan jarinya di bibirnya. Aku mencintaimu apa adanya. Itu membuktikan kamu mencintai kami. Hehe. Gadis kecil yang baik, desah lelaki tua itu. Dia berharap dia memiliki wanita seperti mereka. Dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng dalam hal wanita. Guru. Teriak Tang Yuyu, tersipu malu. Maradeva tertawa terbahak-bahak, gembira. Lin Feng, murid kecilku adalah kamu ingin melihat yang besar aku. Tanya Maradev, berdiri di tengah aula. Ekspresi Lin Feng berubah. Dia melirik Tang Yuyu dan berkata, aku tidak tahu siapa murid besarnya. Ketika aku tiba, dia memaksa aku untuk bermeditasi di pengasingan. Itulah bagaimana aku meningkat begitu cepat. Petik 2. Aku mengerti, kata Lin Feng mengangguk. Lin Feng, aku sudah bilang aku tidak menyelamatkanmu untukmu, kan? Kata Maradeva. Lin Feng mengangguk. Memang, orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa dia belum menyelamatkan Lin Feng karena bakatnya atau apa. Dia bahkan tidak tahu keberadaan Lin Feng sebelumnya. Lin Feng, aku menyelamatkanmu karena kamu, itu satu alasan, dan alasan yang paling penting adalah murid besarku. Dia memintaku untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Siapa itu? Tanya Lin Feng, mencoba menebak. Mungkin itu seseorang dari benua 9 awan. Itu pasti seseorang dari benua 9 awan, karena dia tidak kenal siapapun di wilayah iblis. Aku akan menghancurkan segel yang membatasi tingkat kultivasi kamu. Ikutlah bersamaku. Kamu akan tahu, kata Maradeva, tidak menjawab pertanyaan Lin Feng. Dia pertama kali membuat Lin Feng mendapatkan kembali tingkat kultivasinya. Tang Yuyu kaget ketika dia melihat level sejatinya. Anehnya, kamu adalah Kaisar Roh Kudus. Aku sangat senang pada awalnya. Aku pikir kami memiliki level yang sama dan akhirnya aku bisa bersaing dengan kamu, kata Tang Yuyu, tetapi itu membuatnya merasa lebih bertekad untuk menyusulnya. Dia harus lebih banyak bermeditasi dalam pengasingan. Maradeva mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi Kaisar Roh Kudus jika dia melakukannya. Ketika Maradeva melihat betapa kerasnya penampilan Tang Yuyu, dia tersenyum senang. Murid-muridnya baik, yang paling penting adalah dia punya potensi, dan dia bekerja keras. Dia telah merekrutnya terutama karena itu. Lin Feng, ikut aku. Kamu, tetap di sini, kata Maradeva, berjalan pergi. Lin Feng mengikuti pria tua yang bengkok dan mereka meninggalkan aula. Mereka menyeberang ke pusat kota dan tiba di lembah gunung. Maradeva menggenggam tangannya di belakang. Di lembah,
Iblis ki tebal dan padat. Iblis ki di lembah tampak sangat akrab bagi Lin Feng. Lin Feng, murid besar aku telah menunggu kamu untuk waktu yang lama. Mari kita turun, kata Maradeva, menunjuk ke bagian bawah lembah di bawah awan iblis ki. Lin Feng tidak membuang waktu. Dia terbang dengan cepat, ingin melihat siapa orang itu. Lin Feng menghilang di bawah awan. Orang tua itu tersenyum dengan acuh tak acuh dan mendesah, orang-orang dari benua 9 awan ini tidak sederhana. Pemimpin Dark Palace, aku tahu apa yang kamu rencanakan, tapi yang bisa aku lakukan hanyalah membuat Lin Feng, bocah kecil ini, menjadi lebih kuat menggunakan metode yang tidak kamu ketahui. Lin Feng sudah berada di lembah. Dia mengangkat matanya dan menatap awan hitam ki, dan tertawa. Saudara Feng Mo, lama tidak bertemu. Mengapa kamu bersembunyi? Teriak Lin Feng. Suaranya bergema di mana-mana di lembah selama beberapa detik. Lin Feng, mari bertarung. Tiba-tiba, iblis ki muncul di depan Lin Feng. Tinju iblis yang perkasa bergerak ke arahnya dengan cepat dan tanpa ampun. Aku tidak takut padamu. Hia, teriak kembali Lin Feng. Dia tidak marah, dia senang. Dia juga membuang tinjunya melepaskan kekuatan kecerahan sebanyak yang dia bisa. Boom. Kedua tangan itu bertabrakan dengan keras. Feng Mo dan Lin Feng keduanya hancur kembali, dan ruang di sekitar mereka meledak. Semua batu di sekitar titik tabrakan juga meledak menjadi jutaan keping. Bagian yang paling menakutkan adalah awan iblis ki di lembah itu juga tersebar, dan orang-orang sekarang bisa melihat lembah itu dengan jelas. Tentu saja, di luar lembah, hanya ada Maradeva. Dia tertawa terbahak-bahak ketika melihat awan ki bubar. Keduanya sangat lucu. Kakak Feng Mo, kamu cukup kuat, batuk Lin Feng setelah meluncur mundur beberapa ratus meter. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan mengih. Dia berdarah juga, namun, dia senang dan bersemangat. Feng Mo juga berdiri, memegangi lengannya. Wajahnya memucat. Mereka baru saja menukar pukulan paling kuat mereka, dan tak satu pun dari mereka yang menang. Lin Feng, aku tidak berpikir kamu akan menjadi Kaisar Roh Kudus. Bab 205 Identitas Nyata Mr. Time. Diedit oleh Red. Guru, Feng Mo dan Lin Feng keluar dari lembah ke Maradeva. Feng Mo menangkupkan tinjunya dengan hormat. Pria tua itu menatapnya dengan ramah. Dia mengangguk dan berkata perlahan, kalian berdua ngobrol. Aku akan menunggumu di Demon Mansion. Petik 2. Rumah Iblis. Maradeva menghilang. Lin Feng terkesan. Pria tua itu benar-benar menghilang. Lin Feng bahkan tidak bisa mengatakan ke arah mana dia pergi. Hanya pembudidaya yang sangat kuat yang bisa melakukan itu. Lin Feng juga ingin tahu tentang rumah iblis, karena dia telah mendengar saudara kandung mengatakan bahwa mereka perlu mengirimkan barang ke rumah iblis. Apa itu rumah iblis? Saudaraku, apa itu rumah iblis? Lin Feng bertanya pada Feng Mo. Feng Mo tersenyum lebar dan menjawab, The Demon Mansion adalah mansion aku, tentu saja. Apa, kamu punya rumah besar? Puan Maradeva, Lin Feng tercengang. Karena rumah iblis adalah milik Feng Mo, mengapa Maradeva kembali ke sana? Lin Feng, tidakkah kamu tahu? Aku adalah pemimpin wilayah iblis. Guru aku agak pensiun. Tapi dia masih tinggal di rumah iblis, itu normal, jelas Feng Mo bahagia. Lin Feng menggelengkan kepalanya, terdiam. Saudara Feng Mo, kapan dia merekrutmu sebagai murid? Ketika kami tiba di benua para dewa. Kamu mungkin tidak seberuntung aku diteleportasi di luar istananya. Dia merasakan iblis ki, jadi dia mengirim seorang penggarap ilusi untuk menguji aku. Aku lulus ujian dan dia merekrut aku. Itulah mengapa aku menjadi sangat kuat. Aku sedang bermeditasi dalam pengasingan dan kemudian aku keluar dan mendengar kamu dalam kesulitan, jadi aku meminta guru aku untuk pergi dan menyelamatkan kamu. Begitulah cara kamu disuruh datang ke sini. Tidak buruk, kan? Kamu harus berterima kasih padaku, nak, tersenyum Feng Mo. Lin Feng tiba-tiba mengerti, dan bersujud di depan Feng Mo. Dia benar-benar berhutang budi padanya. Feng Mo melambai dengan acuh tak acuh untuk memberitahu Lin Feng agar bangkit, dia tidak menyukai kesopanan semacam itu. Lin Feng, ayo kembali. Kita bisa bergerak dan mengobrol pada saat yang bersamaan, usul Mo Feng. Mereka terbang cukup cepat sehingga terlepas dari Kaisar Roh Kudus, tidak ada yang bisa melihat mereka. Lin Feng, apakah kamu melihat Tuan Waktu? Tanya Feng Mo. Lin Feng merasa sangat aneh ketika Feng Mo memintanya. Aku belum melihatnya sejak kami tiba di benua dewa. Mengapa? Ada apa? Tanya Lin Feng. Dia tampak bingung. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu. Mungkin kamu tidak akan percaya padaku, kata Feng Mo, tersenyum enggan. Dia terdengar ragu-ragu. Ayo, katakan padaku, aku mungkin sudah menebak apa yang akan kamu katakan padaku, kata Lin Feng. Dari nada bicara Feng Mo dan dari apa yang dikatakan pemimpin ilahi kepadanya, Lin Feng sudah bisa menebak apa yang ingin dikatakan Feng Mo. Feng Mo terkejut ketika dia mendengar Lin Feng, tapi kemudian dia memberitahunya apa yang dia tahu. Lin Feng,
Apakah kamu tahu Istana Kegelapan? Feng Mo bertanya padanya. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Apa Istana Gelap? Istana Iblis adalah kelompok berpengaruh lainnya di bagian timur benua para dewa. Mereka bukan bagian dari 100 daerah, tetapi jika kamu membandingkan kekuatan relatif terhadap daerah, mereka lebih kuat dari wilayah iblis. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa wilayah iblis adalah kelompok berpengaruh paling kuat di bagian timur wilayah iblis. Tapi aku harus memberitahumu satu hal, di timur benua dewa, kelompok terkuat yang berpengaruh adalah Istana Kegelapan. Tetapi karena mereka bukan bagian dari 100 wilayah, banyak orang tidak menghitungnya, kata Feng Mo. Lin Feng mengerti. Saudara Feng Mo, apa yang ingin kamu sampaikan kepada aku adalah bahwa pemimpin Istana Kegelapan adalah Mr. Time. Memang, kamu bisa menebaknya. Dan apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa pada waktu itu, dia dipindahkan ke sini bersama aku ke Demon Mansion. Petik 2. Apa yang terjadi kemudian? Tanya Lin Feng. Dia penasaran. Maradeva mungkin telah melihat Tuan Waktu juga. Guru dan Tuanku Waktu mengalami pertempuran hebat. Aku heran. Mereka bertarung tanpa henti selama 3 hari 3 malam, tetapi tidak ada yang menang. Itu seri. Tapi pada akhirnya, guruku menendang Mr. Time keluar dari wilayah iblis menggunakan mantra penyebaran wilayah iblis. Tetapi guru aku memberitahu aku, pada hari itu, bahwa Pak Waktu hanya pulih 80% dari kekuatannya. Dia juga memberitahu aku bahwa 30.000 tahun yang lalu Mr. Time telah menghilang dari benua 9 awan selama perang besar. Itu mungkin ketika dia pergi ke Gangga Waktu di benua 9 awan. Saat itu, dia terluka parah. Dia hanya memiliki 30% dari kekuatannya yang tersisa, mungkin. Karena itu, saat itu, ketika kami melihat Mr. Time, ia hanya memiliki kekuatan seorang penguasa. Ketika kami tiba di benua para dewa, dia hampir sepenuhnya pulih. Petik 2. Guruku berpikir alasan mengapa tidak ada dewa di benua 9 awan adalah bahwa seluruh dunia kita tidak memiliki semacam kekuatan. Kami menyebutnya kekuatan dewa. Petik 2. Kekuatan Tuhan. Lin Feng belum pernah mendengarnya. Memang, benua 9 awan tidak memiliki kekuatan dewa. Karenanya, orang tidak bisa menjadi dewa. Itulah sebabnya Mr. Time tidak dapat pulih sepenuhnya di benua 9 awan, tetapi ketika kami kembali, ia pulih secara instan, kata Feng Mo, tampak agak terpana. Lin Feng tampak lebih terpana. Aku melihat, Mr. Time tidak mudah dimengerti, desah Lin Feng. Feng Mo berkata, Lin Feng, kamu memiliki tubuh terlarang dan begitu juga Mr. Time, oleh karena itu. Karena itu, dia tidak akan membiarkanku menjadi lebih kuat. Suatu hari, dia akan mencoba dan membunuhku. Kamu tahu, Lin Feng tahu apa yang akan dikatakan Feng Mo, jadi dia menyelesaikan kalimatnya. Feng Mo mengangguk. Itu memang yang ingin dia katakan. Lagi pula aku tidak peduli. Aku lebih suka fokus pada diri sendiri dan berkultivasi. Sejauh ini, aku sudah melalui banyak hal. Apa yang Tuan Waktu ingin lakukan adalah terlepas dari kehendak aku. Setidaknya dia belum mencoba membunuhku. Petik 2. Hehe, kamu benar. Fakta bahwa kamu berpikir seperti itu adalah bukti mengapa kamu menjadi penguasa di benua 9 awan, Tuan pertama. Aku mengagumi kamu, kata Feng Mo, tersenyum lebar dan menepuk pundak Lin Feng. Mereka segera tiba di depan rumah iblis. Lin Feng, mari kita masuk. Baiklah, kata Lin Feng, tersenyum dengan sabar. Dia akan masuk dengan Feng Mo ketika dia mendengar orang-orang berteriak. Pria jangkung itu. 206 bab 206, itu pria yang kamu suka. Hehe, subscribe Penatua. Pria jangkung itu berdiri di luar rumah iblis. Kakaknya ada di sebelahnya. Anggota lain dari fraksi mereka ada di belakang mereka, memelototi seorang pria dengan marah. Laki-laki yang disukai kakak lelaki tinggi itu, Modi. Modi, kamu berani menggertak adikku. Kamu tak tahu malu, teriak pria jangkung itu dengan marah. Dia sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Dia ingin membunuh Modi. Kakaknya menangis dan bersembunyi di belakangnya. Dia tidak mengira pria yang disukainya, Modi, bisa seperti ini. Dia pikir dia adalah pahlawan yang gagah berani, tetapi sekarang dunianya runtuh di sekitarnya. Puff, dia hanya cewek, sial. Adikmu ingin aku menidurinya, kan? Mengapa dia berpura-pura menjadi cewek yang mulia dan lugu sekarang? Aku hanya ingin menyenangkannya. Dia datang ke sini untukku. Jika aku tidak menidurinya, aku tahu aku akan menyesalinya. Hehe, kamu adalah saudaranya, kamu tidak boleh menyalahkan aku karena menjadi seorang pria. Kamu harus menyalahkannya karena mudah. Haha. Pokoknya, persetan sekarang. Tapi sebelum pergi, biarkan aku memberitahumu satu hal, haha. Modi terus mempermalukan saudara kandung. Lalu dia tertawa terbahak-bahak, tertawa begitu banyak sehingga dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia akhirnya melanjutkan, kamu. Hahaha. Adikmu. Haha. Dia benar-benar fleksibel dan melakukan segala sesuatu di tempat tidur. Hahaha. ARRRGG hahaha. Aku akan membunuhmu. Pria jangkung itu tampak ganas, otot-otot seluruh tubuhnya berkedut.
Dia melemparkan tinjunya ke Modi. Huff, kamu bertindak sembrono, persetan, teriak Modi. Pria jangkung itu berani menyerangnya. Modi benar-benar marah, karena ia adalah Kaisar Roh Kudus. Dia menendang pria jangkung itu. Pria jangkung itu batuk darah, wajahnya menjadi seputih selembar kertas. Namun, dia tidak mau menyerah. Dia berdiri lagi dan berlari menuju Modi. Huff, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu, kata Modi, menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia meninju lagi, energi iblis melonjak di sekelilingnya, dan semua orang didorong jauh. Pria jangkung itu pasti akan mati karena pukulan itu. Kakak, teriak wanita itu. Wajahnya tidak berdarah, dan dia tampak hancur. Dia menyesali semua yang telah dia lakukan, dia merasa bodoh, dan membenci dirinya sendiri. Namun, sudah terlambat, sepertinya. Cukup, seorang Kaisar Roh Kudus menggertak Kaisar Suci tingkat tinggi. Apa maksudnya itu? Teriak seseorang pada saat itu. Itu Lin Feng. Dia mengenakan jubah hitam juga. Lin Feng melemparkan pukulan, yang bertabrakan dengan Modi. Gelombang kejut bergulir selama lebih dari 1000 meter, tetapi rumah iblis tidak bergerak sama sekali. Semua orang di sekitar mereka terpesona, termasuk saudara lelaki jangkung itu. Dia berdarah, dan tampak seperti berantakan. Lin Feng tidak peduli tentang dia peduli tentang kakaknya. Pria jangkung itu kosong menatap Lin Feng. Dia berdiri di depannya dan bertahan dari serangan Modi. Dia bahkan tidak terluka. Jantung pria jangkung itu berdebar kencang. Ho, Kaisar Roh Kudus. Huff, dari mana kamu berasal? Kamu berani ikut campur. Kamu ingin mati. Modi mengambil langkah ke depan dan mengangkat tinjunya lagi, menatap Lin Feng dengan niat membunuh yang dingin. Lin Feng tampak tanpa ekspresi. Dia melirik gadis itu dan berkata dengan mengejek, dan ini laki-laki yang kamu cintai. Wanita itu merasa terhina dan menyesali apa yang telah dilakukannya, terutama mengolok-olok Lin Feng. Dia merasa lebih terhina. Lin Feng bisa bersaing dengan pria yang dicintainya secara diam-diam. Dia telah menghina Lin Feng berkali-kali, dan merasa sangat bodoh. Bocah kecil, aku bertanya padamu. Kamu tidak berani menjawab, tanya Modi dengan marah ketika dia melihat Lin Feng tidak menjawab, menunjuk padanya dengan jarinya. Lin Feng menatapnya dengan dingin dan berkata, aku tidak suka kalau orang-orang menunjuk aku dengan jari-jari mereka. Sejauh ini, mereka semua sudah mati. Kamu tidak terkecuali, kata Lin Feng. Dia menghilang dari bidang visi Modi. Modi menoleh dan melihat pukulan yang bergerak ke arahnya dengan sangat cepat. Kamu pikir aku takut? Teriak Modi dengan marah. Dia melemparkan pukulan juga, tapi Lin Feng menghilang lagi, meninggalkan Modi bingung dan terhina. Huff, kamu mengancam aku dan sekarang kamu bersembunyi. Petik 2. Boom, boom. Modi bahkan tidak selesai berteriak ketika Lin Feng muncul kembali di depannya, sekitar setengah meter jauhnya dan melemparkan pukulan lagi sambil melepaskan kekuatan kecerahan sebanyak mungkin untuk mengelilingi Modi. Modi dihancurkan. Dia juga seorang Kaisar Roh Kudus. Lin Feng bisa menindasnya dengan mudah berkat kekuatan kecerahannya. Kekuatan kecerahan Lin Feng terdiri dari banyak jenis energi yang telah menyatu bersama, tidak banyak orang bisa bersaing dengannya di benua. Modi tentu tidak bisa bersaing dengan Lin Feng hanya menggunakan energi iblis. Wanita itu tercengang dan merasa lebih terhina. Mati, sembur Lin Feng, melompat ke Modi dan melemparkan tendangan ke arahnya. Namun, angin kencang bertiup. Feng Mo muncul di depan Lin Feng, dan menghentikan tendangannya. Lin Feng didorong mundur, menatap Feng Mo. Feng Mo tentu punya alasan untuk menyerangnya. Aku ingin penjelasan, kata Lin Feng dingin. Aku akan memberimu penjelasan, kata Feng Mo acuh tak acuh. Dan kemudian dia meninju Modi. Modi tampak heran, Feng Mo sedang menyerangnya. Mengapa? Feng, kamu, Modi menelan, kinya menurun dan kemudian menghilang saat dia mati. Feng Mo mengambil tinjunya kembali dan berkata kepada Lin Feng, dia dari daerah iblis. Jadi, bahkan jika dia mati sekarang, aku membunuhnya, kamu tidak. Tidak ada yang bisa menyalahkan kamu. Petik 2. Oh, statusnya adalah, kamu. Lin Feng tidak bisa mempercayainya. Feng Mo telah membunuh Modi sehingga tidak ada yang akan menyebabkan masalah baginya. Guru aku mengatakan kepada aku bahwa di wilayah Demon, jika aku tidak menyukai seseorang, aku bisa membunuh mereka, tidak peduli siapa. Kata Feng Mo, terdengar sangat puas. Lin Feng menghela nafas. Master Maradeva agresif, dan dia memberi muridnya hak istimewa yang besar. Lin Feng tidak perlu khawatir tentang Feng Mo. Lin Feng, terima kasih telah menyelamatkan aku. Aku tidak akan pernah melupakan ini, kata pria jangkung itu. Dia sangat tersentuh oleh intervensi, tetapi tidak terlihat sangat cocok. Dia menangkupkan tinjunya dengan penuh terima kasih. Lin Feng bukan seorang kultivator biasa, jadi pria jangkung harus menunjukkan rasa hormat. Tidak apa-apa, panggil aku kakak. Aku akan ingat kamu juga berhutang budi padaku. Kamu,
saudara perempuan kamu dan kelompok kamu sekarang aman, kata Lin Feng, tersenyum sabar. Pria jangkung itu mengangguk, dan berjalan kembali ke saudara perempuannya, membantunya berdiri sejak dia terluka. Mereka pergi dengan sisa kelompok. Wanita itu tidak berani menatap Lin Feng, takut dia akan mengolok-oloknya. Namun, Lin Feng tidak peduli padanya, dia hanya merasa kasihan. Dia telah memberikan barangnya yang paling berharga dalam hidup kepada seorang lelaki acak yang sama sekali tidak memiliki nilai-nilai moral. Itu tidak layak. ARRRGG hahaha. Siapa yang membunuh cucu aku? Aku akan menghancurkan tubuhnya menjadi bubur. Seseorang berteriak tiba-tiba. Feng Mo menatap langit dengan gugup. Sial, dia pikir, itu adalah sesepuh ketiga dari wilayah iblis. Pindah. Jangan menimbulkan masalah di sini, suara yang lebih ringan, namun akrab terdengar, membentak teriakan. Pria itu berhenti berteriak dan energinya menghilang. Semuanya kembali normal. Guru akan mengurus ini. Ayo masuk, kata Feng Mo, tersenyum penuh percaya diri. Lin Feng mengangguk dan mengikuti Feng Mo di dalam. Tentu saja, Lin Feng tahu bahwa orang yang berteriak mungkin akan berada di dalam Demon Mansion. 207 Bab 207, Pertunjukan Kekuatan Feng Mo. Subscribe Penatua. Lin Feng mengikuti Feng Mo ke Demon Mansion, melihat sekeliling. Semua orang di rumah iblis memiliki ki iblis yang kuat di sekitar mereka. Banyak dari mereka memiliki mata merah dan dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam. Lin Feng terkesan. Ketika Feng Mo melihat ekspresi Lin Feng, dia tersenyum santai. Itu adalah boneka iblis guruku. Lebih dari 100 adalah Kaisar Suci Peerless. Petik 2. Lebih dari 100. Lin Feng menelan ludah. Lin Feng mulai mengerti mengapa wilayah iblis adalah kelompok yang paling kuat di timur benua para dewa. Lebih dari 100 Kaisar Suci Peerless sebagai boneka iblis. Lin Feng memikirkan Mr. Time. Seberapa kuat istana kegelapan, jika wilayah iblis sudah sekuat itu? Feng Mo telah memberitahunya bahwa wilayah iblis lebih lemah dari istana kegelapan, jadi mungkin menakutkan di sana. Lin Feng dan Feng Mo terus berjalan ke kedalaman istana iblis. Mereka memasuki ruang rapat besar, luas dan cukup terang. Maradeva duduk di kursi di sana dengan secangkir teh di tangannya, tampak muram dan serius. Di sebelah Maradeva ada seorang lelaki tua berpakaian hitam. Ekspresinya bengkok karena marah. Dia melirik Lin Feng dengan marah ketika mereka memasuki ruangan, dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa membunuh Lin Feng. Lin Feng juga memperhatikan kemarahan pria tua itu. Mudah ditebak kenapa, dia adalah kakek Modi, tetua ketiga dari wilayah iblis. Feng Mo dan Lin Feng berjalan ke tengah ruangan. Feng Mo duduk di sebelah Maradeva. Semua pria tua yang ada di ruang pertemuan menangkupkan tinju mereka dan berkata kepada Feng Mo dengan acuh tak acuh, "Salam, pemimpin." Apa? Ketika Lin Feng melihat bahwa beberapa tetua tidak terlihat bahagia, dia mengerutkan kening. Feng Mo adalah pemimpinnya, tetapi tidak semua orang sepertinya menyukainya. Feng Mo baru saja membunuh Modi. Mungkin dia ingin menunjukkan seberapa kuat dia, mungkin itu adalah pesan untuk tidak mengacaukannya. Bangunlah, tetua, kata Feng Mo. Dia juga bisa melihat beberapa tetua tidak menyukainya, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menyerangnya, terutama karena Maradeva ada di sana. Semua tua-tua mengangkat kepala dan duduk kembali. Hanya Lin Feng yang masih berdiri. Semua tua-tua memandangnya seolah-olah dia sedang diadili. Lin Feng mengerutkan kening. Suasana itu menindas. Feng Mo tidak mengatakan apa-apa. Maradeva menatap cangkir tehnya. Tetua ketiga sangat marah sehingga dia berdiri dan berjalan ke Lin Feng, dan berteriak dengan marah. "Kamu membunuh cucuku, hari ini, aku akan membunuhmu. Aku harus membalas cucu aku." Petik 2. Tetua ketiga mengepalkan tangannya dan bersiap untuk meninggalkan ruangan. Lin Feng tidak takut padanya. Dia juga bersiap bertarung. Namun, pada saat itu, Feng Mo melompat di depan Lin Feng dan berkata kepada tetua ketiga dengan acuh tak acuh, "Tetua ketiga, akulah yang membunuh Modi." Apa? Kamu? Tetua ketiga tercengang ketika dia mendengar Feng Mo, dan menarik wajahnya yang panjang. Pemimpin mereka telah membunuh cucunya. Dia bahkan lebih marah. Hatinya terasa seperti terbakar. "Pemimpin, mengapa kamu melakukan itu? Aku ragu kamu membunuhnya tanpa alasan." Teriak kesatua yang ketiga. Suaranya membuat seluruh ruangan bergetar, tidak memberi Feng Mo wajah apapun. Maradeva mengerutkan kening, membawa cangkir tehnya ke bibirnya dan berbisik, "Teh ini menjijikkan. Itu tidak segar." Petik 2. Lin Feng memperhatikan apa yang baru saja dikatakan pria tua itu, dan terkejut. Dia melihat ekspresi Feng Mo lagi, yang tampak marah. Wajah sesepuh ketiga memucat. Lin Feng mengerti apa yang dimaksud Maradeva. "AARRRGGGGG hahaha. Kamu membunuh cucu aku akan membunuhmu, kalau begitu." "AARRRG hahaha," teriak tetua ketiga, ketika emosinya membentak. Dia melemparkan tinjunya ke Feng Mo. Dia tidak peduli apakah Feng Mo adalah pemimpin atau tidak, dia ingin membunuhnya. Feng Mo harus dihukum karena membunuh cucunya.
Konyol, kamu tidak menghormati pemimpin kamu. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain memberi kamu pelajaran yang baik, untuk membawa kamu kembali ke akal sehat kamu. Ah, Feng Mo tersenyum dengan dingin, melirik semua tetua. Semua tetua, dari tetua agung ke tetua yang paling biasa, semua tampak khawatir dan gugup. Tetua ketiga kuat, memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus kedua. Dia lebih kuat dari Feng Mo dengan satu lapisan. Feng Mo tidak bisa mengalahkannya, tetapi Feng Mo juga adalah murid langsung Maradeva. Feng Mo mengepalkan tinjunya dan iblis Qi melonjak di sekitarnya. Ekspresi tetua ketiga benar-benar berubah, dia megap-megap, iblis asli Qi. Qi iblis yang nyata. Lin Feng terkejut ketika dia mendengar sesepuh ketiga. Dia juga penasaran. Huff, bahkan jika kamu mengendalikan iblis Qi murni, itu bukan segalanya. Kamu tidak terkalahkan, kata tetua ketiga, tersenyum mengejek. Qi menggulung lengan bajunya, dan boneka iblis muncul di udara. Mata boneka iblis itu memerah saat menyerang Feng Mo. Ekspresi Feng Mo mengeras. Tetua ketiga telah menyembunyikan boneka iblis, dan itu adalah boneka iblis dari lapisan Kaisar Roh Kudus. Itu pelanggaran besar. Semua tetua memandang Maradeva setelah tetua ketiga mengeluarkan boneka iblisnya. Maradeva tampak cuek, dan terus minum teh seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi mereka semua tahu bahwa Maradeva tidak akan membiarkan tetua ketiga pergi. Dia benar-benar marah, dan ingin Feng Mo membunuh sesepuh ketiga. Lin Feng, bantu aku membunuh boneka iblis itu, panggil Feng Mo. Dia tidak bisa membunuh boneka iblis dan sesepuh ketiga pada saat yang sama. Lin Feng mengangguk dengan tenang. Dia menghilang dan dalam setengah detik, muncul kembali di depan boneka iblis. Dia melemparkan kepalan berisi kekuatan kecerahan yang luar biasa. Ada ledakan, boneka iblis meraung dan didorong pergi. Feng Mo juga menyerang dan melemparkan pukulan ke dada sesepuh ketiga. Wajah tua itu memucat karena dia sudah terluka parah. Lin Feng telah meninju boneka iblis, dan ada hubungan yang dalam antara yang lebih tua dan boneka iblisnya. Ketika Feng Mo melihat seberapa kuat Lin Feng, dia tertawa tidak heran Lin Feng dulunya adalah benua Master 9 Awan pertama. Tetua ketiga, kamu menyembunyikan boneka iblis dan membawanya ke Kaisar Roh Kudus. Cucu kamu memperkosa seorang wanita. Sekarang kamu harus membayar kesalahannya dan kamu harus mati hari ini. Teriak Feng Mo dengan marah, berkedip ke depan. Tetua ketiga juga berteriak dengan marah, dan menggunakan kedua tangan untuk menghentikan tendangan Feng Mo. Namun, Feng Mo hanya tersenyum mengejek. Seluruh rumah iblis berubah, dan iblis Qi di dalamnya menjadi jauh lebih kuat. Surat wasiat muncul di depan Feng Mo. Warnanya biru dan berputar di sekitar tangannya. Tetua ketiga takut dan melangkah mundur. Huff, sudah terlambat untuk melarikan diri. Teriak Feng Mo. Dia meninju, dan Will O' The gumpalan lain muncul. Dua Will O' The Wisps menembus ke dalam dada sesepuh ketiga. Semua tua-tua tercengang. Feng Mo sangat kuat. Lin Feng meninju boneka iblis lagi dan berbalik. Dia melihat kehendak aneh yang membakar ke dada sesepuh ketiga. Tetua ketiga benar-benar menghilang, bahkan tidak ada jiwa yang hancur yang tersisa. Dia heran, akankah, Tuan, kamu? 208 bab 208, Lin Feng vs Feng Mo. Subscribe Penatua. The Great Elder of the Demon Region tercengang. Feng Mo tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia meletakkan tangannya di dadanya dan berkata, aku juga bisa membuat Will the Wisps menggunakan jiwa sekarang. Tetua, tolong dukung aku. Petik 2. Guru, kami semua mendukung kamu, kami adalah tetua, kata tetua kedua, tersenyum lebar. Itu benar, Tuan, kamu luar biasa. Kami akan mengikuti kamu sampai mati, kata tetua keempat, menangkupkan tinjunya dengan hormat. Tak satu pun dari mereka yang tampak tidak bahagia, seperti ketika mereka menyapanya sebelumnya. Semua tua-tua memandang Feng Mo dengan hormat. Lin Feng bukannya bertanya-tanya mengapa mereka ode gumpalan begitu kuat. Benar, kami menghabiskan tehnya. Teh buruk sudah selesai. Ada lebih banyak teh yang enak di sana, tetapi harus dalam air panas untuk sementara waktu, kata Maradeva, menggaruk jenggotnya, dan tersenyum lebar. Dia meletakkan cangkirnya, tampak puas. Semua tua-tua memandang Maradeva, khawatir sekarang. Mereka semua tahu apa yang dia maksud, dia mendukung muridnya tidak peduli apa yang dia lakukan. Siapa yang berani menyinggung dia lagi? Feng Mo teringat akan tekadnya. Suhu di dalam ruangan cepat naik. Semua tua-tua tampak lega. Satu-satunya yang ekspresinya tidak berubah adalah Tetua Agung, Guru Bodhidharma. Kamu dari benua 9 awan, aku dengar Lin Feng adalah master pertama di sana. Maradeva bertanya pada Feng Mo, karena semua orang mulai bersantai. Feng Mo terkejut, dia tidak mengira gurunya akan menanyakan hal seperti itu padanya. Dia tidak tahu apa maksud gurunya. Kamu muridku, aku mengerti kamu. Bagaimana dengan pertempuran antara kamu dan Lin Feng? Aku tahu kamu tidak ingin mengakui bahwa Lin Feng lebih kuat. Petik 2. Apa? Lin Feng heran dan menatap Feng Mo, tampak bingung. Feng Mo tetap diam dan menatap Lin Feng.
Lin Feng, mari bertarung. Aku tidak ingin menjadi lebih lemah dari kamu, itu benar, Feng Mo mengakui setelah beberapa menit. Lin Feng mengangguk dengan tenang. Memang, kembali pada hari-hari, pertempuran terakhir adalah dengan Kaisar Iblis. Dia sudah menjadi dewa, sekarang dia sudah pergi. Petik 2. Benar, kita hanya dua yang tersisa dari benua 9 awan, kita adalah dua pembudidaya terkuat dari benua 9 awan. Mari bertukar pandangan tentang kultivasi, kata Feng Mo, menangkupkan tinjunya dan tersenyum lebar. Semua tetua tampak terhibur, mereka mendorong semuanya untuk memberi mereka ruang. Ruangan itu lebarnya ratusan meter dan panjang. Haha, aku suka menonton pertempuran, kata Maradeva, nyengir lebar. Matanya berbinar seperti mata anak kecil ketika menerima hadiah. Dia duduk lagi dan terus minum teh. Lin Feng dan Feng Mo merasa seperti aktor dalam sebuah drama. Sayang, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Tang Yu, kamu berlari ke kamar pada saat itu, tampak gugup. Haha, kamu, datang ke sini. Datanglah ke sampingku dan saksikan duel, kata Maradeva, melambaikan tangan dan tersenyum pada kamu. Tang kamu tidak mengerti. Lin Feng membuat wajah untuk mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir. Feng Mo tersenyum dan mengangguk juga. Tang Yu berjalan ke Maradeva dan duduk di sebelahnya. Keduanya adalah pembudidaya terkuat dari benua 9 awan, Lin Feng vs Feng Mo. Lin Feng, kamu bangkit kemudian. Kamu adalah guru pertama hanya beberapa puluh tahun. Aku mengagumi kamu. Namun, aku tidak ingin mengakui kamu lebih kuat dari aku. Selama pertempuran terakhir kami di masa lalu, aku tidak menggunakan kekuatan penuh aku. Kali ini, aku harap aku dapat mengalahkan kamu dan menunjukkan kepada kamu siapa sebenarnya benua Master 9 awan pertama, kata Feng Mo. Jubahnya mulai berkibar saat ia melepaskan iblis Qi. Lin Feng tersenyum dengan tenang. Dia tahu Feng Mo tidak ingin membiarkannya menjadi satu-satunya guru pertama. Dia tidak bermaksud membahayakan Lin Feng. Dia hanya memiliki semangat kompetitif. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran itu, mereka akan tetap menjadi teman. Brother Feng Mo, perlu beberapa puluh tahun bagi aku untuk menjadi benua pertama dari 9 awan pertama. Itu bukan kecelakaan. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran itu, aku senang memiliki kamu sebagai kakak. Petik 2. Haha, anak kecil yang baik. Apapun yang terjadi, aku senang memilikimu sebagai adik lelaki, Feng Mo menyetujui sambil menyeringai. Semua tua-tua mengambil napas dalam-dalam. Kedua orang itu benar-benar teman baik. Saat para tetua tersenyum dan tersentuh oleh pemandangan itu, kedua teman tiba-tiba meninju dan saling melemparkan dengan kekuatan penuh. Lin Feng melepaskan kekuatan kecerahan, mengisi udara. Maradeva terkejut. Tinju Feng Mo dipenuhi dengan iblis murni Qi. Semua tua-tua terkesiap. Qi iblis murni, pemimpin benar-benar mengendalikan Qi iblis murni. Dan akankah itu, dia sudah sangat menakutkan. Petik 2. Dia pasti akan menang. Lin Feng berbakat, tetapi dia tidak mungkin bisa mengalahkan pemimpin kita, bisik banyak tetua. Lin Feng dan Feng Mo juga bisa mendengar mereka, tetapi mereka tidak memperhatikan mereka, tetap fokus. Dua ledakan menyebar di udara saat tinju mereka bertabrakan dua kali. Mereka melompat satu sama lain dengan cepat. Pukulan Lin Feng membuat seluruh ruangan bergetar. Feng Mo mengangkat kedua tangan dan iblis murni Qi melonjak untuk menemuinya. Lin Feng dan Feng Mo melompat keluar dari jendela, sudah di udara. Orang-orang biasa dan orang-orang yang tidak cukup kuat hanya bisa melihat dua titik di langit dan awan iblis Qi yang mengerikan terbentuk. Feng Mo tercengang oleh kekuatan kecerahan Lin Feng. Dia mengangkat kakinya dan melemparkan tendangan ke Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening, menggunakan kaki kirinya untuk melompat dan meninju Feng Mo. Namun mereka berdua menghindari serangan satu sama lain. Huff, Lin Feng, aku akan menunjukkan kepada kamu apa yang telah aku lalui selama ini. Petik 2. True Demon Sword, Unshite. 209 bab 209, serangan terakhir. Subscribe Penatua. Boom, boom, boom. Slash, slash, slash. Gelombang Qi diluncurkan. Pedang hitam pekat muncul dan jatuh ke tangan Feng Mo, dan seluruh langit menjadi gelap. Awan tebal iblis Qi muncul dengan gemuruh guntur. Semua wajah para tetua berubah pucat ketika mereka melihat pedang itu. Benar, pedang iblis benar. Tuan kita memiliki senjata kekaisaran salet tingkat menengah. Petik 2. Ini sudah berakhir. Lin Feng akan kalah. Petik 2. Oh, Lin Feng anak kecil itu pasti akan kehilangan. Petik 2. Tiga orang tua yang menyambut Lin Feng di gerbang ke pusat kota melihat Feng Mo dan Lin Feng bertanding. Serangan Feng Mo agresif, dan pedangnya kuat. Maradeva tersenyum dan menatap Lin Feng. Terkadang, terlepas dari bakat dan kekuatan, keberuntungan juga penting. Feng Mo akan menang. Wajah Yu pucat saat ia meraih sisi gaunnya. Dia khawatir tentang Lin Feng. Orang lain tidak bisa mengerti, mereka bukan istri Lin Feng. Dalam kosakata Lin Feng, kata kalah tidak ada. Jika dia kalah, itu tidak akan hilang tetapi pelajaran, dia akan belajar darinya dan berkultivasi lebih keras.
Namun, semua orang yakin Lin Feng akan kehilangan, termasuk Tang Yuyu. Hanya Lin Feng yang tersenyum. Dia melihat energi Feng Mo dan tersenyum lebar. Semua orang terkejut. Ada apa dengan Lin Feng? Apakah dia begitu takut sehingga dia kehilangan akal sehatnya? Petik 2. Aku bisa merasakan beberapa naga ki sejati. Petik 2. Apa itu? Semua tetua tampak bingung. Pedang lain telah muncul di langit. Tidak mungkin, itu. Ketika Lin Feng menghunuskan 10.000 naga pedang iblisnya, Mara Deva berdiri luar biasa. Kedua orang ini adalah jenius. 10.000 naga pedang iblis meraung dengan kejam. Iblis Feng Mo menyebar dengan cepat. Ekspresi Feng Mo langsung berubah. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tahu bahwa pedang yang dihunus Lin Feng juga merupakan senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah. Lin Feng, kami menyerah, kata Mara Deva, saat Feng Mo hendak menyerang untuk terakhir kalinya. Feng Mo menarik wajah panjang saat dia berhenti. Itu pedang iblis 10.000 naga. Hehe, pedangmu tidak efektif melawannya. Lin Feng, kamu bertemu dengan Raja Tua dari daerah Buas, kan? Tanya Mara Deva, menggaruk janggutnya dan tersenyum. Lin Feng terkejut, tapi kemudian dia ingat bahwa Raja Tua daerah binatang itu adalah pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, seperti Mara Deva. Mereka berdua berada di bagian benua para dewa ini, jadi Lin Feng menduga mereka saling kenal dan bahkan tetap berhubungan. Aku bisa memberitahumu setelahnya. Pertarungan kita belum berakhir, Lin Feng mengangguk. Dia bertemu mata Feng Mo. Kamu mengakui aku, Feng Mo? Tanya Lin Feng. Feng Mo menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak. Tuan Mara Deva, aku ingin menunjukkan kepada semua orang, termasuk orang-orang dari benua 9 awan, bahwa aku tidak akan pernah tunduk pada Lin Feng. Lin Feng tersenyum dengan tenang. Mara Deva berpikir bahwa Lin Feng menakutkan untuk levelnya, dan emosinya juga menakutkan. Tapi dia sangat berbakat. Lin Feng, serangan terakhir, oke. Feng Mo akhirnya melamar. Dia memegang True Demon Sword-nya, yang bersiul dengan bersemangat. Pedang iblis ingin menyerang. Feng Mo melihat pedangnya sendiri. Itu tidak bahagia, bersiul saat meninggalkan tangannya. Itu menembak ke arah Lin Feng sangat cepat. Lin Feng juga memegang 10.000 naga pedang iblisnya, dan itu meninggalkan tangannya. Kedua pedang itu bertabrakan dengan tabrakan logam dan angin kencang. Oh tidak, cepat dan lari. Kekuatan yang mengerikan meledak. Lin Feng terpesona dan mengerang kesakitan, seperti halnya Feng Mo. Mereka berdua jatuh ke tanah dengan keras dari dampaknya. Mara Deva berteriak dan mengangkat tangannya, melepaskan iblis ki yang menakutkan ke segala arah yang membentuk lapisan pelindung. Gelombang kejut menabrak lapisan pelindung dan dihentikan. Ketika ombak menghilang, Mara Deva membuka lengannya, tampak lega bahkan ketika dia batuk darah. Guru, teriak Feng Mo dan Tang Yuyu pada saat yang sama, berlari ke Mara Deva. Mereka panik. Apa yang akan terjadi pada mereka jika sesuatu terjadi pada orang tua itu? Banyak orang akan mencoba membunuh Feng Mo untuk menggantikannya. Bajingan tua itu. Dia sangat kuat, batuk Mara Deva, meletakkan tangannya di dadanya. 10.000 naga pedang iblis dan pedang iblis murni mengambang dengan tenang di udara sekarang. Kembalilah. Lin Feng juga memegangi dadanya. Dia merentangkannya dan mengingat 10.000 naga pedang iblis. 10.000 naga pedang iblis bersiul dan mendarat hampir secara instan di tangan Lin Feng, bersenandung dengan kekuatan. Senjata kekaisaran tingkat menengah benar-benar mengerikan. Feng Mo juga mengingat pedangnya. Semuanya kembali normal. Banyak pembudidaya yang kuat telah menyaksikan pertarungan Lin Feng dan Feng Mo. Mereka berdua Kaisar Roh Kudus, dan pertarungan mereka luar biasa. Pada saat itu, Huba berada di puncak istana daerah Buas, menatap kosong. Itu kakek Qi. Di kuil suci daerah supranatural, pemimpin dewa berada di puncak gunung, menatap ke kejauhan. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan, mungkin disebabkan oleh beberapa pertempuran pembudidaya yang kuat. Lin Feng, kan? Tuan Mara Deva, kamu tahu Raja Binatang Buas Tua. Semua tetua telah kembali ke tugas mereka. Feng Mo telah pergi juga. Lin Feng, Tang Yuyu, dan Mara Deva sendirian di aula utama. Mara Deva duduk. Lin Feng dan Tang Yuyu berpegangan tangan seperti sepasang kekasih. Lin Feng, katakan padaku, benda tua itu. Mara Deva tidak membalas Lin Feng, tampak gugup. Raja Binatang Tua sudah mati, Tuan, jawab Lin Feng dengan menyesal. Mara Deva tersenyum. Lin Feng tidak tahu apa artinya itu. Hehe, bagus, bajingan kecil itu, aku satu-satunya yang tersisa sekarang, Mara Deva tersenyum. Sebenarnya, jelas bahwa dia sedih. Tuan, kamu. Lin Feng, Yuyu, Raja Binatang Buas Tua adalah murid sesama aku. Tapi kami juga jenis saingan pada saat yang sama. Lin Feng, dia membuat pedang iblis 10.000 naga untuk mengalahkan pedang iblis sejatiku. Selalu seperti itu, kami selalu memilih satu sama lain. Haha, tapi sekarang sudah berakhir.
Kami tidak akan pernah menjadi saingan lagi. Itu menyedihkan. Dia sudah mati, dan wilayah bis mungkin telah tenggelam dalam kekacauan sekarang. Lin Feng, karena kamu berjanji padanya untuk melindungi wilayah bis, kamu harus melakukannya, kata Maradeva, menatap Lin Feng. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan melindungi wilayah binatang. Jika daerah spiritual atau daerah lain mengganggu kedamaian dan ketenangan wilayah binatang, aku tidak akan membiarkan mereka pergi, kata Lin Feng menangkupkan tinjunya dengan janji itu. Dia tidak akan membiarkan siapapun membahayakan wilayah bis. Maradeva mengangguk setuju dan tetap diam. Bab 210 Orang-orang Istana Kegelapan. Subscribe Penatua. Lin Feng, kamu benua Master 9 Awan pertama, dan itu tidak mengejutkan. Aku mengagumi kamu bahkan jika aku tidak ingin mengirimkannya kepada kamu. Kamu sangat muda dan sangat sukses. Petik 2. Lin Feng dan Feng Mo berada di puncak istana. Jubah dan rambut mereka berkibar tertiup angin. Lin Feng tersenyum. Dia dikelilingi oleh kekuatan kecerahan. Mereka berdua senang menghabiskan waktu bersama. Brother Feng Mo, ketika seseorang berhasil, itu tidak pernah merupakan kecelakaan. Ini campuran pekerjaan dan keberuntungan. Aku tidak bermaksud sombong, tetapi aku tidak kenal siapapun di benua 9 awan yang bekerja lebih keras dari aku, kata Lin Feng dengan percaya diri. Dia tahu semua yang dia lalui dalam hidup. Haha, saudara Lin Feng, kamu mungkin sudah membunuh semua orang yang bekerja lebih keras daripada kamu. Jawab Feng Mo, tertawa terbahak-bahak. Lin Feng tertawa juga, benar, aku membunuh semua orang yang agak terlalu berbakat menurutku. Itu normal, bukan? Petik 2. Di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika kamu tidak ingin mati, maka jangan biarkan orang lain membunuh kamu, bunuh mereka terlebih dahulu. Aku membunuh banyak orang yang berbakat. Saudara Feng Mo, apakah kamu tidak pernah membunuh orang-orang berbakat? Tanya Lin Feng. Feng Mo tersipu dan terbatuk-batuk untuk menunjukkan bahwa dia sakit. Memang, di jalur kultivasi, beberapa hal diperlukan. Bunuh atau terbunuh, itulah satu-satunya cara untuk mencapai puncak piramida. Lin Feng, sebelum datang ke benua dewa, kami pikir kami adalah dewa dunia. Namun, di dunia ini, kami menyadari bahwa apa yang kami pikir adalah dewa atau penguasa sebenarnya adalah dewa setengah. Sekarang kita benar-benar dewa, Kaisar Roh Kudus, kata Feng Mo nostalgia. Memang, kami tumbuh dewasa. Namun, beberapa orang tidak perlu tumbuh dewasa, kata Lin Feng, mengingat Mr. Time. Mr. Time tidak mudah dimengerti. Hehe, waktu itu, aku bertanya-tanya apa yang dia lakukan di Ganes Time. Dia biasa mengatakan dia adalah mantan pemimpin kuil keberuntungan, tetapi aku memiliki banyak nyawa. Aku bereinkarnasi berkali-kali dan aku belum pernah mendengar nama itu. Karena itu, aku ragu. Aku tidak menunjukkannya karena saat itu, kami sangat lemah. Sekarang kita tahu dia pemimpin Istana Kegelapan, kata Feng Mo dengan murung. Mr. Time bukan dari benua 9 awan, jadi mengapa ia pergi ke benua 9 awan dan bukan dunia lain? Setelah datang ke benua dewa, Feng Mo telah belajar bahwa ada banyak dunia lain selain benua 9 awan. Di wilayah iblis ada seorang tetua yang berasal dari dunia lain yang sangat jauh, disebut Solen. Kami tidak peduli tentang apa atau siapa dia. Yang paling penting adalah bahwa dia memiliki tubuh terlarang dan bahwa aku menimbulkan ancaman kepadanya. Aku perlu menghadapinya, kata Lin Feng. Feng Mo mengangguk. Memang, Lin Feng dan Mr. Time keduanya memiliki tubuh terlarang, tidak ada yang bisa diubah tentang itu. Mr. Time berharap Lin Feng tidak akan menjadi dewa. Jangan terlalu memikirkannya, kamu tidak perlu khawatir sekarang, kata Feng Mo. Lin Feng tersenyum dengan mudah. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, dia khawatir tentang istri-istrinya, teman-temannya. Benua para dewa begitu besar. Ki tidak tahu apa yang dilakukan semua temannya dari Tiantai. King Feng benar-benar menghilang. Anak-anak, kembali. Ada beberapa orang di sini dari Istana Kegelapan. Petik 2. Lin Feng dan Feng Mo meringis bersama. Mereka berdiri dan terbang. Aku perlu khawatir sekarang, kata Lin Feng, tersenyum ironis. Feng Mo menghela nafas dan mengikuti Lin Feng kembali ke Demon Mansion. Pada saat itu, di ruang pertemuan, Maradeva duduk. Dia memegang secangkir teh. Dua pria tua ada di sisinya, tetua besar dan tetua kedua. Mereka adalah para kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga. Di tengah ruang pertemuan, ada 4 orang, seorang pria muda dengan pakaian biru, dan 3 pria tua. 2 dari mereka adalah pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga. Orang tua ketiga adalah pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Pria yang lebih muda dengan pakaian biru memegang kipas. Dia memandang Maradeva dan kedua lelaki tua itu dengan hormat dan menangkupkan tinjunya. Gaudi menyapa kamu, Tuan Maradeva. Gaudi, kamu adalah pemimpin muda Istana Kegelapan. Tanya Maradeva ketika dia mendengar nama itu, tampak agak terkejut. Pria itu mengangguk dan tersenyum lebar. Memang, ini aku. Guru aku, Pak Waktu,
mengirim aku untuk mengucapkan semoga panjang umur. Petik 2. Hehe, dia ingin aku mati supaya dia bisa menaklukkan benua Dewa Timur. Huff, jawab Maradeva dengan dingin. Wajah Gaudi memucat. 3 lelaki tua di belakang juga memucat. Maradeva adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, benar-benar menakutkan. Guru, beberapa teman dari Dark Palace ada di sini. Aku harus menjadi tuan rumah yang lebih baik sebagai pemimpin. Kamu harus beristirahat, campur tangan Feng Mo, memasuki ruang pertemuan dengan Lin Feng. Para tetua menangkupkan tangan mereka, membungkuk, dan berkata, salam, pemimpin. Bangkit, kata Feng Mo mengangguk. Mereka berdiri dan kembali ke Maradeva. Maradeva batuk dan berdiri. Dia menggenggam tangannya di belakang. Feng Mo, itu pemimpin muda Istana Kegelapan, Gaudi. Orang-orang tua itu tetua. Kamu adalah pemimpin wilayah iblis, jadi kamu memang bisa menyambutnya. Petik 2. Dimengerti, guru, kata Feng Mo, mengangguk dan menangkupkan tinjunya, melihat gurunya pergi. Pemimpin muda Istana Kegelapan menarik wajah panjang. Dia datang untuk melihat Maradeva, dan sekarang Maradeva telah pergi. Huff, aku adalah pemimpin muda Istana Kegelapan, aku datang untuk menyambut Maradeva. Siapa kamu? Tanya Gaudi dengan dingin. Feng Mo terkejut. The Great Elder sangat marah dan berdiri, kurang ajar. Beraninya kamu berbicara dengan pemimpin wilayah iblis seperti itu. Dia yang bertanggung jawab di sini. Kamu hanyalah seorang pemimpin muda, dan kamu begitu sombong. Aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Huff, teriak tetua hebat, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Gaudi berubah dengan cepat. Seorang lelaki tua kurus dan tinggi di belakangnya melemparkan tinjunya untuk menghentikan serangan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan energi mereka tersebar. Lin Feng melindungi dirinya dengan kekuatan kecerahan, tidak ingin terluka oleh energi ledakan. Kedua lelaki tua itu melangkah mundur dengan tenang. Hehe, Great Elder, kamu cukup agresif. Kamu harus berubah, kata pria tua kurus itu dengan tenang. Istana Kegelapan mempermalukan pemimpin kita. Kami butuh penjelasan. Petik 2.